sebuah masa yang nyaris tanpa batas. Muncullah Beat World, sebuah dunia kedua yang tak hanya menakjubkan, tetapi juga memabukkan. Dunia ini bagaikan cermin buram dari realitas. Tempat di mana segala sesuatu yang dibayangkan umat manusia, seperti produksi, berita, barang-barang, komunitas, seks, dan keuangan, berkumpul dalam satu pusaran digital yang tiada henti. Seolah-olah semesta menciptakan sebuah lubang hitam virtual yang perlahan menyedot isi dunia nyata ke dalamnya. Layaknya peradaban yang haus akan penaklukan, umat manusia telah terperangkap dalam obsesi mereka terhadap dunia maya ini selama puluhan tahun. Retina yang dulunya polos kini telah terbiasa dengan cahaya layar yang menyilaukan dan membakar kesadaran. Disinilah dunia mulai kehilangan warnanya, berubah menjadi kumpulan dimensi abu-abu, sunyi namun menggoda. Di sisi lain, berdiri MG, sebuah korporasi raksasa yang menjulang bak gunung es di tengah samudera. Perusahaan ini tidak hanya digerakkan oleh manusia, tetapi oleh mesin-mesin berwajah manusia, para petinggi yang dididik sejak lahir untuk bersaing, bertarung dan menang. Tak ada ruang untuk kelemahan, karena sejak bayi hingga dewasa, mereka harus melewati ujian akademik yang ketat, pelatihan fisik yang melelahkan, penguasaan beragam keterampilan profesional, kefasihan bersilat kata, dan penampilan yang mempesona. Bahkan kecenderungan menjadi sosiopat dianggap sebagai nilai tambah. Tujuannya cuma satu, yaitu mencetak mesin-mesin kompetitif sempurna, lalu mewariskan satu mahkota kepada yang layak, sebuah posisi tertinggi untuk menggantikan sang ketua. Kini, ketika kesehatan ketua MG, Sung Hyun Seok, perlahan meredup seperti api lilin di ujung malam, suasana di antara para eksekutif berubah tegang. Rapat umum akhir tahun 2035 menjadi titik balik. Dalam suhu musim dingin yang menggigit tulang, ketua yang renta itu menyampaikan sebuah visi yang mengguncang. Jadilah dewa. Di era modern ini, Beat World telah menjelma menjadi dunia kedua umat manusia. Ia bukan sekadar ruang digital, melainkan ekosistem hidup yang memengaruhi ekonomi, budaya, bahkan politik global. MG sendiri berjaya berkat perangkat virtual canggih mereka yang memperkuat Beat World. Namun, rencana ambisius mereka berikutnya, MG World, menghadapi rintangan besar. Pintu sudah dibuka, namun tak seorang pun ingin memasukinya. Sung Hyun Seok, yang haus akan kuasa, ingin membalikkan keadaan. Ia ingin menjadi dewa dalam arti sesungguhnya, sebagai pencipta, pengamat, dan pengatur semesta baru. Ironisnya, Beat World yang dulunya sekutu, kini menjelma menjadi musuh bebuyutan. Dalam pidato utamanya, ia menyerukan perubahan paradigma bagi semua calon penerus. Di antara mereka, satu nama bersinar terang bagai meteor jatuh dari langit. Seong Joo Seon, talenta jenius yang dielu-elukan sebagai pewaris sejati. Dengan strategi licik dan langkah tanpa ragu, Joo Seon menyuap para Grandmaster untuk menghancurkan dunia itu dari dalam. Beat World perlahan runtuh. Media pun dipenuhi dengan visual kehancuran Beat World, berbarengan dengan promosi masif MG World yang terus-menerus disebar. Dunia maya yang dulu gemilang kini hanya tinggal abu. Namun saat angin kemenangan mulai berhembus ke arah MG, badai tak terduga datang menerpa. Muncullah seorang tokoh misterius bernama Ashi. Layaknya bayangan malam yang menyapu terang palsu, Ashi mulai memburu para Grandmaster satu persatu, seperti malaikat maut dalam diam. Seong Joo Seon pun terperangah. Keangkuhannya runtuh seketika saat mendengar kabar bahwa Grandmaster peringkat keempat telah terbunuh. Didorong oleh kemarahan yang membara, Joo Seon mengambil langkah gila, yaitu membunuh Shin Man-jae di dunia nyata. Mendengar perintah itu, tangan kanan Joo Seon, yaitu Seong Jae-woo, tersenyum tipis. Tanpa membuang waktu, ia pun segera meluncur menuju rumah Man-jae. Hari itu, langit tampak cerah. Di sebuah sudut kota, Shin Man-jae sedang menikmati momen sederhana bersama Nije. Mereka tertawa kecil sambil menyantap es krim, berbagi cerita dan candaan yang renyah. Sesekali, Nije tersipu malu setiap kali Man-jae melontarkan pujian dengan polos dan tulus, seperti anak kecil yang belum mengenal dusta. Namun suasana hangat itu berubah seketika ketika terdengar ketukan di pintu. Nije dengan wajah berseri melangkah untuk membukanya. Tetapi senyum itu segera sirna dalam sekejap, karena di ambang pintu berdiri seorang pria muda dengan mata dingin dan pistol yang diarahkan lurus ke dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Nije langsung berlari secepat kilat dan mendorong Ashi menjauh dari garis tembak. Nije terjatuh dan Ashi hanya bisa terpaku.
Ketika kesadaran perlahan kembali, Shin Man-jae membuka matanya dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa seperti dihantam ribuan palu. Pandangannya masih kabur, tapi sesosok bayangan mulai tampak jelas di hadapannya. Seorang wanita muda tengah duduk di hadapannya. Matanya tajam seperti belati, memancarkan aura yang membuat udara di ruangan itu membeku. Tanpa berkata sepatah pun, wanita itu langsung menerkam wajah Man-jae dengan kuku tajamnya, seperti singa betina yang marah karena anaknya diusik. Serangan itu bukan hanya melukai fisiknya, tetapi juga meremukkan keberaniannya. Man-jae hanya bisa meringis, menahan sakit yang mengoyak pipinya. "Bicara, apa item yang dimiliki Ashi di Beat World?" Man-jae terdiam sejenak. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan berkelebat seperti badai yang mengguncang lautan. Ia tahu bahwa satu kesalahan saja bisa mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Maka, dengan suara gemetar dan napas tak beraturan, ia memilih berkata jujur. "Item itu disebut Sword of Evil," ucapnya lirih. "Semakin banyak kau berbuat jahat di dunia nyata, semakin kuatlah kau di dunia maya." Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut pekat yang menyelimuti senja. Ia menjelaskan bahwa pedang itu ia dapatkan secara tak sengaja dari seorang pedagang keliling di zona misterius yang disebut Unidentified. Ironisnya, pedang yang mengerikan itu hanya dibanderol dengan harga 1 won, semurah sebutir debu di tengah gurun digital. Pedagang itu menurutnya adalah seorang wanita gila. Penampilannya acak-acakan, matanya kosong seperti menatap masa lalu. Ia bahkan tak sempat menanyakan namanya, karena merasa semuanya terlalu absurd untuk dipercaya. "Aku bersedia menyerahkan item itu jika itu yang kau inginkan," ucap Man-jae penuh harap, "asal kau tak menyakitiku." Namun alih-alih menerima tawaran itu, Seong Jo-seon justru menatapnya dengan pandangan sinis, seolah kata-kata Man-jae hanyalah serpihan omong kosong yang berterbangan di angin. "Omong kosong macam apa itu?" gumamnya penuh jijik. "Kau pikir aku bodoh?" Ia menggeleng pelan, lalu menoleh ke arah rekannya. "Bunuh dia! Hanya dengan kematiannya, Ashi tidak akan bisa mengganggu rencanaku lagi." Perintah itu meluncur mulus seperti pisau yang dilempar dari bayang-bayang. Tanpa ragu, Seong Jae-woo yang sejak tadi berdiri di sebelahnya seperti patung bisu, langsung mengokang senjatanya. Suara logam yang saling bergesekan memecah keheningan. Shin Man-jae menangis. Tubuhnya gemetar hebat, seolah tulangnya hendak meleleh. Ia menjerit sekeras-kerasnya, berusaha melawan rasa takut yang melilit seperti ular besar di sekujur tubuhnya. Dan dentuman senjata segera mengguncang ruang itu. Di sisi lain, seorang direktur MJ Group yang bernama Seong Gyu-jong tengah memuji kinerja Seong Jo-seon di hadapan sang ketua, yang menurutnya pencapaiannya sangat luar biasa. Dari pengambilan keputusan yang berani, kepemimpinannya dan penanganan yang baik dalam situasi darurat, dan mungkin dialah orang yang paling tepat untuk menjadi ketua berikutnya. Namun sang ketua sendiri menentangnya. Kepadanya beliau berkata, sampai akhir pun tidak seorang pun yang memperhatikan bahwa perempuan itu bukan orangnya. Seong Jo-seon hanyalah seorang boneka, dan seseorang yang sangat mirip denganku adalah pria yang berada di baliknya. Jawabannya ini seketika membuat si direktur terguncang hebat. Apa maksudnya dan mengapa beliau berkata seperti itu? Ternyata segala hal yang terlihat di permukaan tak selalu mencerminkan kebenaran. Seong Jae-woo, seorang pemuda pendiam yang selama ini dianggap sebagai calon penerus ke-9 yang biasa saja, sebenarnya menyembunyikan sisi lain dirinya. Ia bukan orang yang lemah, melainkan seorang aktor ulung yang bersandiwara dalam senyap. Dan ketika momen yang tepat tiba, ia bertindak tanpa ragu. Dalam satu tembakan itu, ia membunuh Seong Jo-seon dan menyelamatkan Shin Man-jae. Ketika Man-jae yang panik bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa kau melakukan ini?" Jae-woo menjawabnya dengan santai, "Aku hanya mengayunkan apapun yang bisa kugapai." Kita mundur ke masa lalu, ke saat mereka semua masih anak-anak. Pada suatu hari, seluruh kandidat berkumpul di lapangan utama. Song Ju-son, gadis berbakat yang duduk di peringkat pertama, menjadi pusat perhatian. Mata semua anak tertuju padanya. Namun hanya satu orang yang berani mendekatinya, yaitu Song Jae-woo. Namun sambutan yang diterimanya jauh dari ramah. Jo-son bahkan sejak masih kecil sudah menunjukkan arogansinya. Ia mengibaskan tas ke wajah Jae-woo dan berkata dingin, "Jangan bicara kecuali aku menyuruhmu." Jae-woo menghindar dengan sigap, hanya mengangguk tanpa sepatah kata pun. Dan sejak hari itu, ia menjadi bayangannya, mengikutinya dari belakang sambil mengamati dengan cermat.
tahun 2035 menjadi titik balik sejarah. Sang ketua memberikan pidato yang mengejutkan semua orang tentang menjadi seorang dewa dan ingin menggantikan dunia lama, yaitu Beat World, dengan menciptakan dunia baru bernama MG World. Alih-alih merasa risau dan pusing seperti yang lainnya, Song Juson malah menganggapnya sebagai sebuah kesempatan. Dia segera membuat rencana yang sederhana namun berani, yaitu menghancurkan Beat World. Para Grandmaster pun segera menyerang Beat World dan meluluh lantahkan kota-kota, seperti seorang penguasa yang tengah mengamuk menghancurkan dunianya sendiri. Song Jae-woo yang bingung pun kemudian bertanya, "Bagaimana kau membujuk mereka sampai mereka tak segan-segan dan mau menghancurkan dunia yang mereka bangun sendiri?" Song Juson kemudian menjawab, "Jika mereka menolak uang, maka kita hanya perlu meredakan kekhawatiran mereka. Beat World adalah dunia yang bebas, namun tidak sempurna, termasuk kekuatan mereka. Dan aku hanya menggaruk bagian yang gatal pada mereka. Di dalam MG World yang dimana mempunyai sistem sosial yang abadi, aku menjanjikan mereka menjadi kaisar. Intinya daripada mengembangkan kekuatan yang tidak sempurna di Old World, mereka lebih menginginkan kekuatan absolut di New World. Namun rencananya itu berantakan gara-gara kedatangan seorang pahlawan yang muncul entah dari mana." Song Juson merasa geram dan segera memerintahkannya untuk menangkap Ashi. Namun ketika Song Jae-woo menyelidikinya, betapa terkejutnya dia ketika menemukan fakta bahwa ternyata Ashi atau Shin Man-jae adalah seorang user biasa dan dia juga baru membuat avatarnya. Mengetahui hal ini, Song Jae-woo segera menutupinya karena takut Song Juson segera menangkapnya. Dan ketika Song Juson bertanya tentang Ashi, Song Jae-woo pun mengarang cerita bahwa dirinya belum menemukan identitas Ashi karena tidak ada satupun data yang cocok dengan akses device, atau mungkin saja dia tidak menggunakan sebuah MG device. Song Juson percaya dan langsung menduga bahwa mungkin ada seseorang di belakang ini, dan dia merasa ini wajar saja. Adegan demi adegan pun berlalu, dan setiap kali Ashi berhasil mengalahkan para Grandmaster, Song Juson merasa terpukul. Hingga suatu waktu, ketika dunia dikejutkan dengan kemunculan Ellie yang merupakan Grandmaster peringkat ke-1, yang wajahnya bisa berubah di setiap orang yang melihatnya. Dia menyapa Ashi dan memberi pesan yang menohok kepadanya, bahwa mereka yang mengincar nyawanya sudah bertindak di dunia nyata. Song Jae-woo terkejut, sedangkan Song Juson merasa tak percaya kalau ada orang yang mengincar nyawa Ashi di dunia nyata. Karena sebelumnya Song Jae-woo pernah bilang kalau identitas Ashi terenkripsi, dan karena situasinya menjadi tak terduga dan berbahaya, akhirnya Song Jae-woo pun terpaksa bilang setelah berpura-pura melakukan penyelidikan bahwa dirinya berhasil menemukan identitas Ashi sambil berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Shin Man-jae. Tapi terlepas dari semua kekacauan ini, Song Jae-woo merasa bahwa kemunculan Ellie dan pesannya itu seperti diarahkan kepadanya, bukan kepada Ashi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dia juga tidak tahu siapa sebenarnya Ellie itu. Di perjalanan, Song Jae-woo bertanya kepada Song Juson, "Apa rencanamu jika bertemu dengan Ashi?" Sambil dalam hati berpikir bahwa jika Song Joseon berniat untuk membunuh Ashi, maka dia harus membunuhnya di sini. Namun niatnya itu ia urungkan ketika Song Juson menjawab bahwa membunuh Shin Man-jae itu terlalu terburu-buru. Tindakan terbaik yang kita punya adalah membatasi dia sampai Beat World benar-benar runtuh. Dan tak lama kemudian, Song Joseon harus kembali menggila karena telah kehilangan jejak Ashi lagi. Song Jae-woo pun tidak mengerti bagaimana caranya Ashi bisa hilang dalam waktu sekejap itu. Apakah dia melarikan diri, atau apakah ada seseorang di luar sana yang lebih dulu darinya, dan di mana keberadaannya sekarang? Dari rekaman CCTV, akhirnya ia menemukan jawabannya. Man-jae terlihat dibonceng oleh seorang wanita misterius dengan motor ninja. Jae-woo segera menyusul ke rumah Man-jae dan mendapati keluarganya diancam oleh seorang pria. Ia turun tangan menyelamatkan mereka, lalu mengaku sebagai teman kakaknya kepada Yubin, adik Man-jae, dan membawa mereka ke tempat aman. Setelah itu, ia menelepon Ashi. Saat Man-jae panik tentang keselamatan keluarganya, Jae-woo memperkenalkan dirinya sebagai Rain dan berkata dingin, "Lindungi Beat World. Jika kau tak mau bekerja sama, maka setiap hari kau akan mencemaskan keluargamu." Namun dalam hatinya, ia meminta maaf karena terpaksa melakukan semua ini.
Kau seorang pahlawan. Seorang pahlawan tak boleh tergoda oleh uang, tak boleh pilih kasih, harus mampu menahan rasa sakit. Dan yang terpenting, seorang pahlawan hanya perlu menunggu. Kesempatan akan datang dan saat itu tiba, penyelamatan akan terjadi. Song Juson akhirnya memutuskan untuk membunuh Shin Man-jae. Lalu Song Jae-wo segera menyeret Shin Man-jae ke hadapannya. Dan ketika dia diperintahkan untuk membunuhnya, dia pun mengokang pistolnya, lalu mengarahkan moncongnya ke arah kepala Jo-son dan menembaknya. Setelah semua drama ini selesai, dia berkata, "Kita akhirnya bertemu. Aku yakin kita akan menjadi teman yang baik." Song Jae-wo kemudian mendandani Shin Man-jae, membuang semua pakaian compang-camping yang dikenakannya, yang membuatnya tampak seperti pengemis. Setelah itu, ia mengajaknya makan di restoran mewah, layaknya seorang tuan muda. Di sana, Song Jae-wo mulai menceritakan kisah hidupnya. Kepada Shin Man-jae, ia berkata, "Yang kuinginkan hanyalah pembubaran pasukan sisa dari Song Joseon dan grup MG. Kau mungkin tidak tahu, tapi hari ini sangat berarti bagiku. Kau juga mungkin tidak mengenalku, tetapi sebenarnya aku telah lama mengawasimu. Karena itu, aku akan menjelaskan sedikit tentang diriku dan tentang Bitworld. Aku adalah anak yang lahir dan dibesarkan oleh MG. Secara rahasia, MG mengumpulkan DNA manusia-manusia istimewa dari seluruh dunia. Dengan menggabungkan gen-gen tersebut, mereka menciptakan manusia unggulan untuk menjadi pemimpin masa depan. Singkatnya, mereka melakukan reproduksi jenius. Para hasil eksperimen ini disebut sebagai saudara kandung MG. Aku dan Seong Jo-seon juga diciptakan dengan cara yang sama, sebagai manusia mesin untuk kompetisi. Sejak lahir, kami dikirim ke fasilitas pelatihan ekstrim milik MG. Dulu, aku memiliki 4 teman dekat, meski aku tak lagi mengingat wajah mereka. Namun, yang terpenting adalah mainan yang mereka temukan, yaitu sebuah kode sumber dari kecerdasan buatan yang asal-usulnya tidak diketahui. Kecerdasan buatan itu menciptakan Bitworld, atau lebih tepatnya, Bitworld terus berkembang hingga kini. Karena sejatinya manusia tidak mungkin menciptakan sesuatu seperti itu. Nama kecerdasan buatan ini adalah fraktal. Saat itu ada 2 kondisi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan fraktal, yaitu pembelajaran aktif dan penciptaan ruang. Ketika 2 hal itu terpenuhi, bentuk akhir dari kecerdasan buatan ini akan menjadi Tuhan. Mungkin terdengar seperti candaan anak muda. Aku sendiri tidak yakin, karena aku hanyalah penonton dalam semua ini. Meski ku sebut mereka teman, sebenarnya mereka jauh lebih tua dariku, dan tampaknya mereka juga kurang berpengalaman. Suatu hari di musim dingin, aku menemukan tubuh mereka sudah terbujur kaku. Sayangnya ini bukan hal aneh di antara saudara kandung MG. Satu-satunya yang memiliki motif kuat adalah Song Joseon, yang memiliki standar DNA tertinggi dan sejak awal menjadi kandidat utama untuk menjadi pemimpin. Jadi mengeliminasi potensi ancaman di antara saudara kandung dianggap wajar. Teman-temanku termasuk dalam target eliminasi. Itu hanyalah insiden yang bahkan mungkin sudah dilupakan oleh Seong Jo-seon sendiri. Tapi aku tahu satu hal, mereka secara tidak sengaja menemukan petunjuk menuju asal-usul dunia kedua. Pada musim semi 2025, aku menerima sebuah email yang isinya cukup mengejutkan. Fraktal telah beroperasi sendiri selama ini. Sesuatu yang besar telah dan terus diciptakan. Dalam waktu dekat, hal ini akan diperkenalkan ke seluruh dunia. Ini semacam pengumuman. Pada hari musim dingin, penciptaan Tuhan, alam semesta kedua akan diungkap kepada umat manusia. Shin Man-jae bertanya, "Jadi teman-temanmu lah yang menciptakan Bitworld?" Song Jae-wo menjawab, "Kami hanya menjelajahi fraktal. Meskipun kami menciptakan fraktal, bukan berarti kami juga menciptakan Bitworld. Bahkan penciptanya sendiri tidak memahami sepenuhnya mekanisme kecerdasan buatan itu. Jika kau bertanya siapa pencipta Bitworld, maka jawabanku adalah fraktal berkembang dan beroperasi sendiri. Selama proses itu, semua data umat manusia dimasukkan ke dalamnya. Itu mungkin jawaban yang paling masuk akal." Namun Shin Man-jae masih belum sepenuhnya memahami penjelasan tersebut. Yang dia pikirkan hanyalah satu hal. Semakin lama dia melihat Song Jae-wo, semakin menyebalkan ketampanannya. Ketika Song Jae-wo hendak melanjutkan ceritanya, Shin Man-jae memotong, "Siapa yang menyerang Bitworld?" Song Jae-wo pun menjawab, "Yang menghancurkan Bitworld adalah MG."
Di bawah kepemimpinan ketua, grup MG mendominasi pasar perangkat keras virtual berkat kesuksesan Bitworld. Namun dalam pidato utama rapat Dewan Direktur pada musim dingin 2035, ketua menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Bitworld yang awalnya sekutu, kini telah menjadi pesaing. Saat kupikirkan kembali, itu aneh. Ketua selama ini dikenal adaptif terhadap perubahan, tetapi dalam kasus ini, kebijakannya berubah drastis. Ia memilih mentoleransi ketidakpastian dan melakukan perubahan besar. Rapat itu menjadi awal dari semua yang terjadi sekarang. Tak lama setelahnya, Song Joseon membawa Grandmaster dan kehancuran pun dimulai. Kau pasti sudah tahu tentang itu, bukan? Shin Man-jae kembali bertanya, jadi alasanmu menyelamatkanku hanyalah untuk membalas dendam atas kematian teman-temanmu? Mendengar itu, Seong Jae-wo hanya terkekeh. Ia berkata, mereka hanyalah sosok dalam kenangan masa kecilku. Bagi MG yang terpenting hanyalah hasil. Temanku hanyalah pecundang. Tidak ada alasan bagiku untuk membalas dendam. Satu-satunya tujuanku adalah MGE. Kalau begitu, tanya Shin Man-jae lagi, mengapa kau melindungi Bitworld? Bukankah semuanya sudah berakhir sejak Song Joseon mati? Song Joseon mungkin sudah mati, jawab Song Jae-wo. Tapi itu tidak berarti seluruh silsilahnya pun mati. Selama orang-orang kepercayaan ketua yang menjanjikan masa depan masih hidup, nyawaku tetap terancam. Jadi sampai aku menjadi ketua MG berikutnya, tugasmu hanyalah menghentikan rencana Song Joseon. Shin Man-jae yang sudah muak melakukan kejahatan pun berkata, bukankah akan lebih mudah jika engkau langsung merebut Sword of Evil dariku? Song Jae-wo mengangguk pelan. Ia membawa Shin Man-jae ke sebuah gudang kosong untuk menjawab pertanyaan itu. Selain membujuknya dengan cara menjaga keluarganya, membelikannya pakaian bagus, dan membawanya ke restoran mahal, ia juga telah menyiapkan satu hadiah, yaitu seorang pemuda bernama Jeon Young-soo yang sudah dalam kondisi tersiksa dan terikat. Dialah yang dulu sering membuli Ashi. Jae-wo menyiramkan bensin ke sekeliling area. Gerakannya tenang namun dingin. Api menyala dalam sekejap, menjalar cepat seperti binatang buas yang lapar. Ia lalu mulai menendang Young-soo tanpa henti, seolah melampiaskan amarah yang tak ada ujungnya. Ashi menjerit, memohon agar ia berhenti. Cukup, hentikan ini Jae-wo, kau gila. Namun Jae-wo hanya menatapnya, lalu menjawab dengan suara rendah dan penuh sindiran. Bagaimana kalau kau yang diikat di sana, Ashi? Dia adalah orang yang dulu menindasmu. Mereka percaya hukum rimba adalah satu-satunya kebenaran. Tapi sekarang, mereka lemah. Mereka bukan siapa-siapa. Dan kau tak perlu takut lagi. Ashi terdiam. Kata-kata itu asing dan nyaris tak masuk akal. Di tengah kobaran api dan jeritan, Young-soo menangis pilu. Ia memohon ampun berkali-kali, menyebut keluarga dan menyuarakan penyesalan yang telat. Suara tangisannya memecah fokus Ashi, membawanya kembali ke luka-luka lama. Sebuah masa ketika ia dihina, dipukuli dan dilukai. Tubuhnya bergerak sebelum pikirannya menyusul. Ia menggenggam tongkat bisbol dan mengangkatnya tinggi. Tapi di detik terakhir, ia berhenti. Nafasnya tercekat, emosinya membuncah. Ia menoleh ke Jae-wo dan berteriak, berhenti, cukup, padamkan apinya, sekarang. Jae-wo menatapnya beberapa saat, lalu menghela napas. Dengan anggukan singkat, ia memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke rumah sakit. Di dalam dunia Bitworld, ada fenomena aneh yang terjadi. Entah kenapa orang-orang berkumpul dan meminta Kichi, yang merupakan seorang Grandmaster peringkat ketiga untuk membunuhnya secara sukarela. Kichi pun menurutinya dan kepala sekumpulan orang itu seketika berterbangan di udara. Ashi terbengong melihatnya. Apa yang mereka lakukan? Tanyanya. Jae-wo pun menjelaskan bahwa Kichi adalah seorang Grandmaster yang memiliki banyak pengikut di Bitworld. Dia nomor satu dalam hal jumlah pengikut dan nomor satu dalam peringkat pencarian pengguna. Maka dari itu, kesempatan untuk bertemu dan mengobrol dengannya tidak sering datang. Sehingga bagi para penggemar Kichi, invasi Grandmaster adalah sebuah berkah untuk bertemu dengannya. Kau cukup jauhi saja Kichi dan fokuslah pada pertarungan terkahirmu, ujar Song Jae-wo. Ashi membalas, jika Kichi peringkat ketiga, bukankah ada 2 Grandmaster lagi di atasnya? Jae-wo kembali berkata, itu karena Grandmaster peringkat 2 yang bernama Kuryun ada di pihak kita. Dulu, pada saat Song Joseon mulai merekrut para Grandmaster, Jae-wo pun tak tinggal diam.
dia segera bertindak dan langsung merekrut satu untuk pihaknya. Namanya Kuryun, bisa dibilang dia adalah sosok yang relatif baru di jajaran Grandmaster. Meski begitu, kemampuannya melesat cepat hingga menduduki peringkat kedua. Namun sehebat apapun Kuryun, dia tetaplah yang paling lemah jika dibandingkan dengan Grandmaster lainnya. Namun ada satu hal yang membuatnya berharga. Dia adalah orang yang saat ini paling dekat dengan Ellie. Ashi mengernyit, bertanya, "Lalu kenapa dia belum pernah bertarung sampai sekarang?" Jaewo mengangguk pelan sebelum menjawab, "Tidak ada informasi apapun tentang Ellie, dan sejak kau muncul, tidak ada alasan baginya untuk bergerak. Bagiku, Kuryun adalah kartu ATIS yang kusembunyikan untuk menggagalkan rencana Joseon. Jadi, aku tak ingin buru-buru mengungkapkan jati dirinya. Intinya sederhana, kita tak butuh Grandmaster tambahan, dan yang terpenting, kita harus bisa menghentikan Eli dengan cara apapun." Ashi pun teringat kembali pada ucapan Linder tempo lalu. Ucapan yang ia dengar saat Linder menyerahkan sebuah item penting kepadanya. "Ini masalah besar. Yang tersisa hanyalah pertarungan antara kau dan Ellie. Kisah kacau yang dibawa oleh sang hero. Kau sudah memasuki babak final." Lamunannya terhenti seketika, dan Ashi kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih serius. "Seberapa kuat sebenarnya peringkat 1 di Beat World itu?" Menurut catatan yang dimiliki Jaewo, informasi tentang Ellie nyaris tak ada. Bahkan sebagian besar orang tidak tahu seperti apa wajahnya. Selama setahun penuh, Jaewo menggali berbagai sumber, dari informan bayangan, jurnalis rahasia, hingga jaringan pemerintah. Tapi hasilnya nihil. Kesimpulan yang didapat hanya satu, yaitu mustahil mengalahkan Ellie di Beat World. Namun ada 3 kejadian yang tercatat. 3 pertarungan di mana Ellie pernah menunjukkan kekuatannya. Ketiganya adalah duel melawan Grandmaster lain. Namun sayangnya, tidak ada detail pertempuran apapun. Tak ada yang tahu luka apa yang mungkin diderita Ellie jika ada. Dan kenyataannya, kata Jaewo, nada suaranya berubah. "Kita tak perlu mengalahkan Ellie di Beat World, karena aku sudah menemukan lokasi aslinya di dunia nyata." Rencana pun dibentuk. Ashi akan menghadapi Kichi. Kuryun bertugas menahan Ellie, sedangkan Jaewo akan menangkap Ellie di dunia nyata. Untuk pertama kalinya Ashi merasa lega. Entah karena kali ini ia tidak sendiri, atau mungkin karena ini akan menjadi pertempuran terakhirnya. Kalian mungkin penasaran tentang nasib seorang gadis cantik yang selalu berada di sisi Ashi. Yang tak lain dan tak bukan adalah Nije. Tenang, dia masih hidup. Karena pada saat kejadian itu, Jaewo ternyata hanya menembakkan peluru bius, bukan peluru sungguhan. Setelah itu, Nije segera dilarikan ke rumah sakit. Jaewo pun berjanji akan melindunginya, seperti halnya dia melindungi keluarga Ashi. Namun ada satu syarat, Ashi tidak boleh menghubungi siapapun untuk saat ini. Menurut Jaewo, keadaannya akan semakin berbahaya. Tidak ada yang tahu apa yang tengah disiapkan Ellie, dan Jaewo tidak ingin ada orang terdekat mereka yang dijadikan sebagai sandera atau hal buruk lainnya. Tentu saja, Nije tak tahu semua ini. Ia terus mencoba menghubungi Ashi berkali-kali, namun panggilannya selalu ditolak. Hari-harinya jadi suram, tanpa semangat hidup. Ia hanya bisa mengenang hari-hari ketika masih bersama Ashi, mencoba mengulang momen-momen hangat yang kini hanya tersisa dalam ingatan. Ia sempat datang ke rumah Ashi, tapi tidak menemukan siapapun. Setelah membersihkan es krim yang terjatuh pada saat kejadian dulu, ia pun kembali ke rumahnya dalam keadaan murung. Seluruh waktunya ia habiskan hanya untuk melamun dan termenung di sudut kamar. Hingga akhirnya terdengar sebuah kabar bahwa Ashi kembali ke Beat World untuk melawan Kichi. Namun kali ini Nije tidak menyambut kabar itu dengan antusiasme seperti dulu. Ada jarak yang mengganjal. Ada rasa bahwa Ashi mungkin sedang menjauhinya. Pertarungan antara Kichi dan Ashi berlangsung dengan sengit, benar-benar epik hingga sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sepanjang duel, mata siapapun yang menyaksikannya akan dimanjakan oleh visual yang memukau dan gerakan yang begitu luar biasa. Namun, satu hal yang segera menjadi masalah bagi Ashi. Kichi bukan sekadar pengguna pedang. Dia juga memiliki kelincahan dan kecepatan yang mengagumkan, dan itu benar-benar merepotkan. Selama ini, Ashi belum pernah kalah dalam hal kecepatan maupun kekuatan. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dia merasa kewalahan. Semua serangan Kichi terasa berbahaya, penuh niat membunuh yang tajam dan dingin. Dalam sekejap, terlintas sebuah pikiran yang menggoyahkan hatinya. Bagaimana jika aku kalah dalam pertarungan ini? Pikiran itu membawa Ashi kembali ke sebuah percakapan penting yang pernah ia dengar dari Song Jae-wo. Kichi juga termasuk Grandmaster yang relatif baru. Sama seperti Kuryun, dia melampaui batas kekuatan dunia ini hanya dengan kekuatan destruktifnya. Sejak Kichi duduk di peringkat Grandmaster ketiga, level kekuatannya berubah drastis. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat berbeda dari sebelumnya.
Kalau saja lawanmu lebih lemah, mungkin aku tak perlu menyelamatkanmu waktu itu. Karena jujur saja, kau seperti bom waktu yang menggantung di leherku. Pokoknya kaburlah jika situasinya makin gila. Ingat, tugas utamamu adalah menahan Kichi. Sisanya biarkan aku dan Kuryun yang menghadapi Ellie. Kenangan itu menyentak kesadarannya. Pahit, tapi menyalakan kembali semangat yang sempat goyah. Ia tidak boleh ragu. Tidak sekarang. Ia telah bersumpah untuk menuntaskan segalanya di sini dan sekarang. Karena ini adalah pertarungan terakhirnya. Dengan tekad bulat, Ashi melesat maju. Sedangkan di sisi lain arena, Kichi tengah merapalkan sebuah teknik. Sebuah jurus mematikan yang dikenal sebagai Nonoha Style, gerakan ke-25. Dalam sekejap, jurus itu pun dilepaskan. Ledakan aura seketika membuncah, pedangnya menyapu lurus ke depan. Semua gedung di hadapan Kichi, tanpa terkecuali, runtuh dalam satu tebasan. Tanah terbelah, dan udara mendesing oleh kekuatan dahsyat yang dilepaskan. Jangkauan serangannya begitu luas, seluas mata memandang, semuanya rata dengan tanah. Dan itu sangat menakjubkan. Tepat di ujung gelombang kehancuran itu, tubuh Ashi mendadak terhenti. Ia berdiri mematung dan tidak bergerak sama sekali. Di tengah medan pertempuran yang porak-poranda, tiba-tiba seorang wanita pedagang muncul entah dari mana. Tatapannya langsung terpaku pada Ashi. Lebih tepatnya, pada lengan kirinya yang tidak ada. Matanya membelalak. "Lenganmu menghilang," katanya. Menyangka bahwa itu mungkin hanya efek visual atau skill transparansi. Padahal kenyataannya jauh lebih brutal. Lengan itu benar-benar tertebas habis oleh pedang lawannya. Ashi menoleh tajam dan tiba-tiba bertanya dengan suara keras dan mendesak. "Kau punya berapa Sword of Evil? Akan kubeli semuanya," bentaknya tanpa basa-basi. Pedagang wanita itu terkejut, namun tetap berusaha menjelaskan dengan tenang. "Sword of Evil hanya ada satu di dunia ini. Tidak ada duplikatnya, kecuali yang kau genggam sekarang." Ashi memelototinya. "Lalu itu pedang apa yang dipegang si Kichi?" Suaranya meninggi. Lalu, plak! Tamparan mendarat di pipi sang pedagang. Situasinya mulai jelas. Ternyata senjata yang digunakan Kichi adalah Sword of Evil. Sama persis dengan senjata milik Ashi. Pantas saja mereka seimbang. Kecepatan dan kekuatan mereka pun hampir identik. Kini semuanya masuk akal. Si pedagang wanita akhirnya berkata dengan nada penuh tekanan. "Menurut aturan serikat pedagang, aku tak diizinkan untuk membocorkan informasi tentang pengguna lain." Namun sebenarnya, ia juga tidak tahu apa-apa. Ashi tidak menggubris penjelasannya. Ia langsung mengaktifkan Immortal Chaos. Dan dalam sekejap, lengan kirinya yang sempat hilang tumbuh kembali, utuh, tanpa cacat. Dan pertarungan pun dilanjutkan. Kali ini giliran Kichi yang bergerak lebih dulu. Tubuhnya melesat secepat kilat. Dentingan keras bergema saat pedang mereka saling beradu. Percikan energi meledak dan keduanya terpental ke arah berlawanan. Namun Kichi belum selesai. Ia memutar tubuhnya ke udara, melakukan salto ke belakang, lalu menghantamkan pedangnya ke arah Ashi dengan kekuatan penuh. Ashi berusaha menahan serangan itu, tapi tebasan Kichi bagaikan palu godam. Tubuh Ashi tertancap di tanah. Segenggam darah menyembur dari mulutnya, dan seluruh bangunan di sekeliling mereka pun runtuh terkena dampaknya. Saat debu mereda, Ashi terlihat berdiri tertatih. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka. Dalam benaknya terngiang kembali ucapan Song Jae-woo. Kichi adalah satu-satunya user yang setara dengan Ellie. Hanya dia yang mampu menandingi kekuatan Ellie. Kalau kau menghadapinya, barulah kau tahu apa artinya perbedaan kekuatan. Dan kini Ashi tahu, semuanya benar adanya. Kichi bukan sekadar petarung biasa. Dia adalah Sword Master sejati. Dan mungkin ini adalah batas kekuatan Sword of Evil yang Ashi miliki. Kichi bertanya, "Kenapa kau tidak lari? Kau memang memenuhi syarat untuk menggunakan pedang itu. Tapi seorang swordsman sejati tidak boleh terkecoh oleh tampilan luar senjatanya. Jika kau memahami perbedaan tiap skillnya, pedang itu akan mencerminkan jiwamu dan memberi arah." Ashi mengernyit. "Apa maksudmu?" Kichi menatap tajam, lalu menjawab singkat, "Maksudku, kau akan mati." Tanpa membuang waktu, Kichi mengaktifkan teknik berikutnya. Nonoha Style gerakan ke-13. Hembusan angin tajam dan aura dimensi menerjang ke arah Ashi, bagaikan badai dari dunia lain. Namun Ashi juga tidak tinggal diam. Ia melesat secepat kilat dan langsung mencekik batang leher lawannya sambil mengeluarkan semua kartu yang ia miliki. Dengan napas yang berat, ia berkata, "Aku memang mudah takut, tapi aku tak bisa tinggal diam dan mengabaikannya begitu saja."
Jadi akhirnya, kau menunjukkan kemampuan aslimu, ujar Kichi dengan senyum tipis di wajahnya. Tusukan pedang Ashi terhenti seketika. Kaki Kichi menahan tangannya dengan presisi sempurna. Dalam posisi itu, Kichi memutar tubuhnya bersama pedangnya, membuat Ashi mau tak mau melepaskan cengkeramannya. Begitu bebas, Kichi langsung melayangkan tendangan keras ke wajah Ashi. Tubuh Ashi terpental jauh ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Namun tak butuh waktu lama, keduanya kembali melesat secepat kilat, lalu saling menebaskan pedang dalam benturan dahsyat. Cahaya membelah udara saat kedua pedang bersilangan. Dan dalam posisi saling berhadapan itu, Kichi sempat mengejek penampilan Ashi. Dengan tampang seperti itu, menyebutmu hero rasanya agak berlebihan. Kau lebih cocok disebut iblis, katanya dengan nada meremehkan. Keduanya kembali terpental ke belakang, mengambil ancang-ancang untuk serangan berikutnya. Namun kali ini sorot mata Kichi berubah serius. Ia tak ingin lagi bermain-main. Pertarungan ini harus diakhiri sekarang juga. Ia mulai melantunkan nama tekniknya, nama jurus yang terdengar menyeramkan, seolah bisa mengoyak dunia itu sendiri. Namun sebelum mantranya selesai, Ashi tiba-tiba menebaskan pedangnya dengan satu mantra, dengan satu kata, skip. Seketika cahaya terang menyambar, memancarkan kilatan yang membutakan pandangan. Waktu seolah berhenti dan ruang di sekitar mereka seakan terbelah. Jurus itu seperti menyingkap dimensi lain. Seluruh bangunan di sekitar mereka hancur berantakan. Tubuh Kichi pun ikut tersapu ke dalam pusaran kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kichi terdiam, matanya terbuka lebar. Dalam hati, ia bertanya-tanya, jurus apa itu barusan? Skip, tidak pernah kudengar seumur hidupku. Dan di detik terakhir, sebelum tubuhnya menghilang dalam cahaya yang menyilaukan, ia berbisik pelan, mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ini adalah akhir dari dunia lamaku, sebuah akhir dari perjalanan. Tubuhnya kemudian hancur lalu lenyap tanpa jejak. Suara sistem bergema, menobatkan Ashi sebagai pengguna Swordman sejati. Dunia pun gempar, berita menyebar bak badai, forum-forum online dibanjiri spekulasi, siaran langsung, artikel analisis, semuanya membahas satu hal, kematian Kichi dan lahirnya Ashi sebagai Swordmaster baru. Para penggemar Kichi menangis, ada yang tak percaya, ada yang marah, dan ada juga yang kehilangan arah. Sementara itu di atas sebuah gedung, Song Jae-wo berdiri menghadap sebuah bangunan tinggi bertuliskan MG. Laporan tentang kemenangan Ashi baru saja masuk, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Akhirnya, era baru dimulai. Gumamnya penuh arti. Ia tak menjelaskan maksudnya. Namun segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memberi perintah. Jalankan operasinya sekarang. Dan dalam waktu singkat, neraka turun ke dunia. Pembunuhan terjadi di mana-mana, di jalanan, di aula MG, di dalam mobil, di kolam renang, di rumah-rumah, bahkan di apartemen elit. Semuanya disapu bersih. Dan yang paling mengejutkan, seluruh gedung MG tiba-tiba meledak hebat. Ledakan itu meratakan seluruh bangunan, hingga hanya menyisakan puing-puing yang membara. Song Jae-wo menyaksikan kehancuran itu dengan penuh kenikmatan. Ia tidak tergesa, ia menikmati setiap detiknya. Dan setelah semuanya hening, ia menaiki helikopter lalu pergi, meninggalkan kota yang terbakar. Di sisi lain, rumah sang ketua juga ternyata tidak lepas dari target penyerangan. Sekelompok orang berseragam hitam memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, terlihatlah seorang pria tua tengah duduk di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi kabel-kabel yang menancap dari punggung hingga tengkuk, seperti akar pohon mesin yang menyatu dengan dirinya. Dialah sang ketua. Dengan suara berat dan dingin, ia bertanya, "Siapa yang mencoba membunuhku?" Salah satu dari mereka menjawab tanpa ragu, "Ini perintah langsung dari Direktur Seong Jae-wo." Ia menghela napas, lalu berkata, "Aku memang sempat curiga saat Jae-wo muncul di pertemuan dewan. Dia tidak menjelaskan apapun soal nasib Seong Jo Seon. Aku mengira dia hanya sedang mengulur waktu, tapi ternyata dia bergerak lebih cepat dari yang kuduga." Ia menatap mereka satu persatu, kemudian melanjutkan, "Lalu kenapa Jae-wo tidak datang sendiri? Apakah dia sedang bersembunyi atau ketakutan?" Tak ada yang menjawab, hanya satu suara yang terdengar lirih, "Dia tidak di sini." Ketua mengangguk pelan, kemudian dengan suara yang dalam dan tenang, ia berkata, "Kau tahu apa bagian terbaik dari memiliki kekuasaan? Meski tubuhmu hancur, pembenaranmu tetap hidup. Prinsip itu, kebenaran itu, menjadi tamang yang akan membangkitkanku lagi dan lagi." Matanya menajam. "Kau pikir aku dan Jo Seon akan menghilang hanya karena tubuh kami dibunuh? Tidak. Penerus-penerus kami yang terikat oleh keuntungan dan warisan akan segera menggantikan kami dan membalas dendam."
Ia tertawa kecil. MG bukanlah entitas tunggal, tapi kumpulan dari banyak sistem yang saling menopang. Menyingkirkan satu ketua dan beberapa eksekutif bukan berarti kalian bisa mengambil alih begitu saja. Jika aku tetap hidup, mungkin setengah dari kalian bisa selamat. Tapi kalau aku mati, maka aku akan menyeret kalian semua ke dalam kuburan bersamaku. Menjelang fajar, aku bisa menahan siapapun, atasanmu, orang tuamu, anak-anak, keluarga, teman. Satu persatu akan mati kehabisan darah. Sorot matanya berkilat. Jaewoh hanya menggunakan kalian sebagai pion, dan sekarang dia bersembunyi di balik layar sambil menonton dari jauh. Pemimpin Regu membalas dengan tenang. Direktur Jaewoh tidak bersembunyi. Dia sedang menangani urusan lain. Ia kemudian mengokang senjatanya dan mengarahkan moncongnya ke kepala sang ketua. Dia memberi kami perintah yang sama seperti yang kami laksanakan untukmu. Anehnya, sang ketua justru tertawa. Wajahnya berseri seolah kemenangan baru saja ia raih. Bagus, masa depan MG akan cerah. Dor! Satu tembakan itu mengakhiri segalanya. Dengan tumbangnya Grandmaster Kichi, penghapusan Dewan Eksekutif, dan kematian sang ketua, rencana besar itu akhirnya dimulai. Sang ketua memiliki ambisi menjadi dewa dunia baru dengan mengendalikan segalanya melalui MG World. Namun menurut Seong Jaewoh, langkah itu terlalu sempit. Untuk menjadi dewa dunia baru, seharusnya seseorang menguasai kedua dunia, bukan menghancurkan Beat World begitu saja. Kini fokus utama mereka adalah menemukan Ellie. Misi ini tidak mudah. Saat jumlah user Beat World menurun drastis setelah insiden message window meledak, hanya sekitar 2.400 pengguna yang masih mempertahankan koneksi. Dari sana, tim Intel menelusuri perangkat-perangkat yang secara konsisten menyimpan log koneksi dengan Ellie. Hasilnya, mereka mengidentifikasi 141 alamat IP unik. Setelah menyaring dan membeli data dari perangkat-perangkat tersebut, jumlah itu mengerucut menjadi 45 alamat IP global yang aktif. Hari ini, mereka melancarkan operasi serentak untuk menelusuri ke 45 lokasi tersebut. Dan dari semuanya, alamat IP terlama yang tersambung sejak hari-hari pertama Beat World berasal dari sebuah rumah di Idaho. Inilah lokasi Ellie yang paling memungkinkan. Di sisi lain, di dalam dunia Beat World, Kuryun meloncat ke atas meja. Sambil membentangkan senjatanya, ia berkata, "Momen sang raja terakhir ternyata tidak pernah ada." Ellie memiringkan kepalanya, merasa bingung dengan ucapan aneh itu. Asi yang merasa misinya telah usai, tersenyum lebar. Ia berdehem pelan kepada si pegadang wanita itu dan berkata pelan, "Peranku sekarang sudah selesai." Dan dengan satu sentuhan, ia pun lock out dari permainan ini dengan penuh sukacita. Sementara di dunia nyata, Song Jaewoh bersama seluruh pasukannya telah mengepung rumah di Idaho. Langkah mereka mantap, senjata telah disiapkan, dan mereka pun segera masuk ke dalamnya. Namun setelah menyisir setiap sudut rumah itu, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan Ellie. Yang mereka temukan hanyalah setumpuk dokumen usang, sebuah perangkat virtual lawas, dan ingatan Song Jaewoh. Entah apa maksudnya, namun saat ini tubuh Jaewoh tampak berlumuran darah. Seluruh pasukannya tergeletak tak bernyawa di lantai. Matanya kosong, namun sesekali terlihat sorot tajam yang tidak dikenali siapapun. Seperti dua kepribadian yang saling bertarung di dalam satu tubuh. Atau mungkinkah sebenarnya mereka ada dua orang? Tidak ada yang tahu pasti, semuanya terlalu kacau. Di sisi lain, Asi yang baru saja lock out dari Beat World mendapati dirinya berdiri di tepi pantai. Angin laut menyapu rambutnya, namun tubuhnya diam tak bergerak. Wajahnya bingung, seolah belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Kembali ke Jaewoh, saat dia melangkah masuk ke dalam ruang itu, yang ia temukan hanyalah dokumen-dokumen berserakan. Namun justru dokumen-dokumen itu yang memicu segalanya. Sesuatu di dalamnya menyentuh bagian terdalam dari ingatan Jaewoh, seperti tombol rahasia yang ditekan dalam sistem mesin kuno. Ketakutan, transendensi, kebahagiaan, ilusi, dan ingatan. Panca indera, semuanya bisa dipalsukan. Bisiknya lirih, dan pada saat itulah ia sadar bahwa ia telah tertipu. Ingatan adalah informasi, tapi kebohongan dalam ingatan adalah informasi yang dimanipulasi. Jaewoh mulai meragukan segalanya. Beat World, penemuan dunia kedua, dan bahkan kematian para perintisnya. Semuanya mulai terlihat seperti kepingan kebohongan yang dirancang dengan cermat. Ia mulai berpikir, mungkin dunia kedua itu tidak benar-benar ada. Mungkin Beat World telah yang menemukan mereka. MG, yang katanya menyuap para Grandmaster dan berusaha menghancurkan Beat World, itu juga kebohongan. Semua ini sudah dirancang oleh Ellie. Bahkan dirinya sendiri hanyalah pion dalam rencana besar Ellie. Setiap orang yang terlibat dengan MG juga telah dikendalikan olehnya.
Pertanyaannya sekarang adalah, sejak kapan semua ini dimulai? Mungkin sejak sang ketua memutuskan untuk menghadapi ketidakpastian dan melakukan perubahan besar. Padahal dahulu prinsip dasarnya adalah adaptasi, menyesuaikan diri dengan zaman dan perubahan. Tapi sejak saat itu, ingatan para tokoh kunci MG, termasuk sang ketua sendiri, tampaknya telah dimanipulasi. Ya, semua peristiwa ini adalah bagian dari skenario Ellie sejak awal. Tujuannya jelas, yaitu menghancurkan Bitworld dari dalam. Sementara itu, Ashi yang sedang berjalan tanpa arah di sepanjang pantai, tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak kecil. Tanpa sepatah kata pun, si anak itu menyodorkan sebuah ponsel ke arahnya. Di tempat lain, Song Jae-wo yang terduduk termenung akhirnya mengambil keputusan. Ia akan kembali masuk ke dalam game. Mungkin hanya di sanalah ia bisa menemukan potongan ingatannya yang hilang. Dengan pandangan kosong, ia mengenakan alat koneksi virtual. Tak lama kemudian, kesadarannya terhubung kembali ke dunia digital. Di sana ia terlihat sangat gelisah. Ia memegangi kepalanya, bahkan sampai menjambak rambutnya sendiri. Wajahnya menunjukkan ekspresi frustasi, seolah sedang menelusuri ribuan ingatan yang saling bertabrakan di dalam pikirannya. Dan pada saat yang sama, di dalam ponsel anak kecil itu, Ashi menyaksikan berita yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ellie telah muncul di langit kota Bitworld. Di sisi lain, pemandangan membingungkan terjadi di kantor Grandmaster. Ribuan tubuh Ellie yang mengenakan topeng khasnya tergeletak berserakan di mana-mana. Di antara tumpukan tubuh itu, terlihat juga tubuh Grandmaster kedua. Mungkin ini adalah sisa pertarungan mereka sebelumnya. Tapi yang jelas, ada satu Ellie yang masih berdiri. Ia menunduk perlahan, membisikkan sesuatu di telinga Kuryun yang tengah terkapar tak berdaya. "Apa kau mendengarku? Ada masa ketika orang masih skeptis terhadap dunia virtual. Satu imitasi saja bisa membuat segalanya tampak palsu. Tapi bagi mereka yang meremehkan dunia buatan, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Hidangan lengkap, layaknya restoran mewah yang menyajikan makanan lezat satu persatu. Kini kita memiliki hak istimewa untuk memilih di antara berbagai kenyataan. Tidakkah orang-orang menyadari betapa dalamnya berkat ini?" Penghancuran Bitworld terus berlanjut dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Para analis memperkirakan dunia itu akan runtuh total dalam 3 hari. Dan sampai sekarang, Ashi belum juga muncul. Sementara itu, Ashi tampak terbaring kosong. Tubuhnya tak bergerak, seolah jiwanya telah terlempar jauh dari dunia. Tiba-tiba ibunya datang menyerangnya dengan sebilah pisau. Pisau itu berhenti tepat di depan matanya. Namun Ashi tak bergeming, matanya kosong. Yang ada hanyalah pikiran yang terus berputar. Dunia ini dari awal sampai akhir dipenuhi masalah. Masalah yang tak pernah bisa aku pecahkan. Song Jae-wo yang mengaku telah menemukan Ellie, kini tak bisa dihubungi. Ibunya dan Yubin diusir dari mansion. Dan dalam perjalanan pulang, ibunya memukuli Yubin dengan kejam. Mereka berdua tampaknya membenci kenyataan harus kembali ke rumah Riot ini. Yubin hanya meninggalkan pesan untuk tidak datang mencarinya. Semuanya kembali ke kehidupan kotor. Bahkan setelah segalanya berakhir, ia masih tetap hidup dalam kekotoran yang sama. Ashi berjalan sendirian di bawah remang lampu jalan. Langkahnya goyah, ingatannya melayang ke masa lalu, ke masa saat dirinya kehilangan ingatan. Saat itu, seorang pedagang wanita menghubunginya. Ia mengaku sebagai pacar virtual Ashi setelah tahu bahwa Ashi tak mengenalinya. Perempuan itu menyuruhnya untuk memainkan Bitworld, tapi Ashi menolaknya mentah-mentah. "Kau bukan tipeku," katanya dingin. Namun sikapnya berubah saat si wanita itu menyebut satu kata ajaib. "Masih ada banyak uangmu yang tertinggal di rekening." Dengan sepenuh hati, Ashi pun masuk ke dalam dunia virtual. Dan pada saat itu juga, sebuah item bernama Watcher Eye menyala. Seluruh kenangan yang terlupakan menerjang pikirannya seperti badai. Dan ketika kesadarannya kembali, si pedagang wanita itu muncul lagi. "Wahai pelanggan yang budiman, Bitworld membutuhkan seorang pahlawan." Tapi Ashi tak ingin lagi kembali ke jalan yang lama. Ia tidak ingin membunuh, tidak ingin melakukan kejahatan. Namun si wanita itu kembali menghasutnya. "Perbuatan jahat kepada keluarga, nilainya jauh lebih berat loh." Seketika Ashi terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menampar wajahnya sendiri berulang kali, kemudian berjalan mondar-mandir di jalan yang sama. Setelah beberapa saat, ia pun memutuskan untuk menggunakan helm, lalu berjalan menghampiri seorang bapak tua yang tengah menarik gerobak di tepi jalan. Ia kembali mengingat masa kelam ketika dirinya dipukuli oleh pacar teman Yubin. Waktu itu, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Yubin sebenarnya terlibat dalam peredaran narkoba. Ashi yang tak percaya, kemudian langsung mengonfrontasi Yubin, dan Yubin ternyata mengakuinya. Dengan suara lirih dan mata yang menyiratkan keputusasaan, Yubin berkata bahwa ia terpaksa melakukan semuanya. Ayah melarikan diri,
meninggalkan keluarga dalam tumpukan utang judi. Bahkan, ketika Yubin masih duduk di bangku SMP, ia pernah ditelepon oleh orang yang menanyakan, apakah ia ingin menikah. Ia ikut terseret ke dalam kekacauan ini karena dosa ayahnya. Yubin tidak ingin menikah, ia hanya ingin bertahan hidup. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di dunia ini? Katanya kepada Ashi. Itulah kenapa aku butuh setidaknya 1 sen. Cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Lagi pula ini cuma pekerjaan gampang. Aku cuma perlu meninggalkan beberapa barang di tempat yang ditentukan secara diam-diam. Aku tidak tahu itu apa, siapa penjualnya, atau siapa pembelinya. Jadi jangan khawatir. Kembali ke masa kini, Ashi memukuli pria tua itu tanpa ampun. Tinju demi tinju mendarat di tubuh renta itu. Dan saat ia hendak melayangkan pukulan terakhir, tiba-tiba pria itu menangkisnya. Bukan hanya itu, dia bahkan mengenali Ashi. Ashi terpaku. Kenapa dia diam saja dan membiarkanku memukulinya sejak awal? Yang membuatnya semakin bingung adalah, pria itu malah meminta maaf. Maafkan aku, katanya lirih. Ashi menatapnya dengan mata yang bergetar, tapi hanya sejenak. Ia kembali menghajar pria itu, lalu berbalik dan pergi tanpa kata. Namun dari balik helmnya, air mata mengalir deras. Ia gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena kemarahan dan luka lama yang belum sembuh. Kenapa bajingan itu malah minta maaf padaku? Dari kejauhan Ashi berteriak lirih, akan kuberi kau 1 kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, meskipun hanya sedikit. Ternyata pria tua itu adalah ayahnya. Tanpa pikir panjang, Ashi langsung masuk ke Beat World. Begitu tiba di dalam, ia langsung menyerang Song Jae-wo tanpa basa-basi. Jae-wo menangkis serangan itu dengan wajah tenang, lalu menatap Ashi dalam-dalam. Kenapa kau menangis? Tanyanya lembut. Ashi mengatupkan rahangnya. Air mata kembali menetes dari ujung matanya. Aku masih belum mengerti arti dari kehidupan ini. Pertarungan pun dimulai. Lengan kiri Jae-wo tiba-tiba berubah bentuk, menggeliat, menjalar, dan berubah menjadi sesuatu yang tampak menjijikkan, seperti sebuah parasit. Namun parasit itu bukan sekadar penyakit atau beban, melainkan senjata yang sepenuhnya bisa ia kendalikan sesuka hati. Mereka bertarung di antara gedung-gedung tinggi. Tubuh mereka melesat seperti bayangan. Benturan demi benturan mengguncang udara, menghasilkan gelombang kejut yang memecah kaca-kaca jendela di sekitar. Skill unik milik Jae-wo membuat Ashi kewalahan. Serangannya terlalu luas, terlalu cepat, dan terlalu sulit diprediksi. Hingga akhirnya Ashi terpental ke belakang, menabrak dinding beton hingga retak. Nama skill itu adalah Persona dan Cosmic Parasite, sebuah kombinasi yang mematikan. Tiba-tiba Ashi bertanya, Jae-wo, apakah sebenarnya kau itu Ellie? Pertanyaan itu membuat udara mendadak hening. Jae-wo dengan napas teratur dan wajah datar menjawab, aku memanipulasi ingatanku sendiri agar melupakan keberadaan Ellie. Aku menanamkan satu prasyarat bahwa saat pintu mansion terbuka, seluruh ingatanku akan kembali dengan sendirinya. Ia tersenyum tipis, lalu menyatakan dengan tegas, jadi, ya, aku adalah Raja Beat World, aku adalah Ellie. Namun Ashi menggeleng perlahan, tidak, kau bukan Ellie. Ingatanmu hanya dimanipulasi olehnya. Jae-wo terdiam. Ia masih bersikeras dan percaya bahwa dirinya adalah Ellie. Padahal jauh di atas sana, Ellie yang sebenarnya tengah menyaksikan pertarungan mereka dari layar. Ashi memejamkan matanya sejenak, lalu dengan suara tenang ia berkata, terima kasih Jae-wo, karena dirimu, aku akhirnya tahu apa arti kenyamanan. Dulu aku takut akan kekejamanmu, tapi sekarang aku bisa merasakan kepedulianmu. Setelah kata-kata itu terlontar, Ashi langsung melesat maju, menusuk tubuh Jae-wo dan mendorongnya hingga masuk ke dalam ruang dimensi milik Ashi. Di dalam sana, Ashi tak menahan diri lagi. Ia mengerahkan semua skill miliknya. Setiap teknik, setiap pengalaman, semua menyatu dalam tarian pedang yang mematikan. Pedangnya berkelebat, mengayun ke sana kemari, hingga pada akhirnya tubuh Jae-wo terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Di dunia nyata, Jae-wo termenung. Kemudian dia bertingkah aneh ketika merayakan kemenangan Ashi, sambil bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Kenapa aku yakin kalau aku ini Ellie? Kenapa aku memanipulasi ingatanku sendiri? Sebenarnya yang mana ingatan asliku? Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam kepalanya. Dan dalam kebingungan itu, dia mengambil berkas lama yang dia temukan sewaktu menggerebek mansion ini. Di dalam berkas itu tertulis nama Jet, yang merupakan seorang Grandmaster kelima dan juga merupakan teman dekatnya Ellie. Pada awal pembangunan Beat World, Jet lah yang mengenalkan struktur pemerintahan yang berpusat pada Grandmaster yang mengelola pada setiap sektor kota. Grandmaster kemudian menciptakan sistem poin pengalaman, area berburu, dan poin kemampuan yang terstruktur dalam kota. Dialah yang merubah kondisi alam Beat World yang buruk menjadi kota modern.
Selain judul dan author, seluruh teks dalam berkas tersebut terenkripsi. Meski Jaewoh bertanya-tanya mengapa rekaman Jet ada di sini, tapi dia memutuskan untuk men-scan berkas itu, lalu memutar ulang rekamannya melalui sharing software. Aplikasi sharing di dalam Bitworld adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan seseorang berbagi sensasi dengan teman atau mencoba sensasi yang tersimpan. Dalam rekaman itu, berkasnya bisa menceritakan dirinya sendiri seolah-olah sedang bercerita. Berkas itu berkata, tahun 2055 adalah awal kelahiran Bitworld yang merupakan awal kelahiranku. Keberadaanku berasal dari tubuh orang lain. Aku memakainya tanpa batas, dan aku paham bisa memanipulasi apa yang kumiliki dengan mudah. Jaewoh bertanya-tanya, apa ini merujuk pada kemampuan Ellie? Awalnya dia merujuk pada rekaman Jet, tapi dia bicara seolah-olah dia adalah Ellie. Apa wanita ini juga terkena manipulasi Ellie? Berkas itu kembali bercerita, entitas yang menciptakan Bitworld, manusia, tahun 2115, dari dalam maupun luar. Tahun 2118, tidak ada entitas yang tidak berbadan hukum, kecuali entitas baru. Inklusi dan sistematisasi entitas baru. Operasi dihentikan. Jaewoh kembali berkomentar, rekaman dari tahun 2118. Apa ini semacam item aneh yang bisa meramal masa depan? Jika ini ramalan, apa Jet nantinya akan menguasai seluruh manusia? Ini memalukan, tapi avatar Jet sudah mati di tahun 2035. Si berkas kembali bercerita, tahun 2127, rekaman penguasaan objek dan penetapan tujuan. Tahun 2128, implementasi bentuk. Tahun 2129, eksplorasi dimulai. Manipulasi ingatan memungkinkan. Manipulasi kesadaran memungkinkan. Konfirmasi kemampuan menukar kesadaran antara dua entitas. Transformasi ke Ellie. Jaewoh lagi-lagi berkomentar sinis. Nama Ellie tiba-tiba muncul. Apa ini maksudnya Jet adalah Ellie? Sebenarnya, apa yang dia ingin sampaikan? Apa ini membicarakan awal masa depan? Apa memang ada mesin waktu? Jika ini benar, ditambah bagaimana Ellie bisa memanipulasi ingatan orang, maka ini bukan lagi game VR. Ini adalah kenyataan. Tiba-tiba Jaewoh tersadar, dia tersentak kaget dan tersungkur ke lantai. Dan dugaannya pun menjadi kenyataan ketika suara si berkas itu melanjutkan ceritanya. Tahun 2130, memanipulasi rekaman dan ingatan seluruh manusia, memutar balik waktu standar manusia, sebanyak 100 tahun. Di sisi lain, Ashi yang tengah berjalan memasuki kota zona Z tiba-tiba mendapat telepon dari Jaewoh. Sudah sebanyak 7 kali ia menelpon, namun entah kenapa Ashi tidak menggubrisnya dan tetap berjalan ke depan. Ellie yang memperhatikannya di layar berkomentar sinis. Dasar bodoh, ditarik oleh ingatan palsu tanpa curiga, seperti ikan yang terpancing. Ashi nampaknya harus keluar dari manipulasi ingatan dengan memakai item khusus, tapi tak ada gunanya. Seluruh manusia di era ini adalah mainanku. Tiba-tiba ucapannya terhenti, dan ketika dia menoleh, alangkah terkejutnya dia ketika seseorang memasuki ruangannya. Dia bertanya-tanya dengan tergagap ketika melihat orang itu. Aku datang ingin mengambil topeng, ucap orang itu. Dan seketika itu juga, seluruh bangunan itu runtuh, dan Ellie mati akibat terkena serangannya. Suara terakhir berkas telat bergema. Tahun 2136, penghapusan entitas buatan. Orang itu, yang mirip seperti seorang wanita pun, mengambil kembali topes emas yang terjatuh ke tanah. Entah sudah berapa kali Jaewoh mencoba menghubunginya. Notifikasi panggilan masuk terus berdenting, berkali-kali tanpa henti. Namun Ashi tetap tak menggubris. Hingga akhirnya dengan napas berat dan wajah masam, ia menjawab telepon itu. Apa sih? Jangan ganggu aku sekarang. Nada suaranya tajam dan penuh emosi. Tapi bagi Jaewoh, kemarahan itu justru melegakan. Mendengar suara Ashi, meski sedang marah, mampu meredakan sedikit rasa cemas yang menekannya sejak tadi. Aku minta maaf, ucap Jaewoh pelan. Mungkin ingatanku telah dimanipulasi. Aku benar-benar tidak yakin siapa aku sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku akan bergantung sepenuhnya padamu. Ashi diam sejenak, lalu bertanya, bukankah kau bilang akan menangkap Ellie di dunia nyata? Tapi kenapa justru mengamuk di Bitworld? Jaewoh menarik napas panjang, kemudian menjelaskan, Ellie tidak ada di sana. Yang kutemukan hanyalah ruangan kosong, penuh dengan dokumen dan satu perangkat virtual tua. Tapi saat aku membuka pintunya, semua ingatanku kembali. Rasanya seperti ada tombol yang ditekan. Sejak itu, aku bukan lagi aku yang dulu. Ia juga menyebutkan bahwa ia menemukan sebuah berkas berisi informasi penting tentang Ellie, Bitworld, dan Fractal. Ashi, yang sejak tadi mendengarkan dengan alis terangkat dan kepala sedikit miring, akhirnya bertanya polos. Jadi kau tahu siapa yang menciptakan Bitworld? Apa kau bertemu si pencipta bertopi hitam, kayak di web novel itu?
Jaewo tersenyum kecil, lalu mencoba menyederhanakan segalanya. Kau masih ingat kan saat aku bercerita tentang Bitworld dan Fraktal? Fraktal adalah AI tingkat tinggi, sangat canggih, yang mampu menciptakan ruang. Saat pertama kali dikembangkan, ia menjadi ciptaan revolusioner yang melampaui batas kemampuan manusia. Tapi bersamaan dengan kecanggihan itu, muncul juga risiko besar. Karena itulah sistem keamanan sangat dibutuhkan. Fraktal diberi sistem pemutus darurat yang disebut kill switch. Dan tahukah siapa kill switch itu sebenarnya? Dia adalah Ellie. Ashi membelalak. Bayangkan seperti mobil. Lanjut Jaewo. Fraktal adalah mesin penggerak, sedangkan Ellie adalah remnya. Fraktal menciptakan dunia dan Ellie menghancurkannya secara berkala. Itu bagian dari sistem. Kadang Fraktal bahkan mencoba mengisolasi manusia dari ruang yang ia buat. Dan disinilah kita mulai kehilangan kendali. Ellie sebagai kill switch mungkin jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia bisa saja mengakhiri semuanya kapanpun. Ashi memegangi kepalanya dan berteriak, "Tolong diringkas saja." Jaewo tertawa lelah. Intinya Fraktal diciptakan dengan dua fungsi, menciptakan dan menghancurkan. Ellie adalah penghancuran itu, dan apa yang sedang kau cegah sekarang adalah upaya bunuh diri AI. Di sisi lain, tanpa peringatan, seluruh kota dalam Bitworld mulai bergemuruh. Langit terbelah dan dari atas, batang-batang hitam raksasa mulai berjatuhan, menancap ke tanah dan menghancurkan bangunan satu persatu. Seperti hujan kegelapan yang meluluh lantakkan segalanya. Data dari seluruh kota menghilang, gedung-gedung runtuh seperti pasir. Tak hanya di Bitworld, bahkan di dunia nyata, media mulai mengalami gangguan. Papan iklan digital, layar berita, dan perangkat visual lainnya tiba-tiba menampilkan tayangan langsung dari kehancuran Bitworld. Panggilan dari Jaewo terputus. Ashi hanya berdiri terpaku, sampai tiba-tiba seorang wanita pedagang muncul dari balik kerumunan data yang runtuh. "Selamat datang kembali, pelanggan yang terhormat," ucapnya ringan. "Musuh yang tersisa hanya tinggal satu." Ashi menoleh, dan di hadapannya berdiri sosok misterius. Seseorang yang mendekatinya secara perlahan, dengan puluhan layar holografik berputar di atas kepalanya. Batang-batang hitam menghujani langit, seperti hujan panik yang turun tanpa ampun. Salah satunya tiba-tiba mengarah langsung ke Ashi, memaksanya berkelit di udara dengan gerakan akrobatik. Ledakan energi memantulkannya ke angkasa, membuat tubuhnya terlempar seolah ia seberat bulu. Dan di tengah kekacauan itu, sosok penyerangnya muncul. Dia adalah Jet, seorang wanita yang selama ini dikenal hanya sebagai Grandmaster kelima. Tapi sekarang nampaknya dia bukan sekadar itu. Pemandangan pertama yang menyapaku adalah sebuah hutan yang hijau dan luas. Hutan itu dinamakan Kebun Bitworld. Di kebun ini, petualang menyatukan barang-barang dan akhirnya menjadi aku, Jet, seperti sebuah nama simbolis. Saat aku mungkin tidak tahu siapa aku tentu tahu apa yang bisa kulakukan. Memiliki, mengambil kehendak bebas tanpa ada yang tahu. Intinya, aku adalah penguasa alam bawah sadar. Aku tak berencana untuk menyakiti, itu bukanlah tujuanku. Yang kuinginkan hanyalah untuk menanamkan motivasi untuk perkembangan Bitworld. Hanya manipulasi kecil kepada setiap manusia yang terhubung pada Bitworld. Pada suatu hari, Jet mengunjungi Ellie dan bercerita kepadanya bahwa dirinya menemukan item yang luar biasa kemarin. Kepadanya Jet berkata, "Siapa tahu, mungkin kita bisa mengembangkan Bitworld dengan item ini. Tepatnya sebuah penghubung untuk para user. Saat orang-orang berkumpul, aku akan membuat sebuah grup kepemimpinan untuk memandu mereka dan mengeksplor Bitworld. Aku sangat ingin tahu kenapa dunia ini muncul." Pada saat itu Ellie hanya menjawab singkat, "Kedengarannya sangat bagus," katanya. Namun ekspresi Jet tiba-tiba berubah ketika dia kembali berkata, "Dan ada juga item lain." Saat dia mengatakan itu, wajah Ellie tiba-tiba berubah menjadi glitch atau seperti layar televisi yang rusak. Transplantasi ingatan antar entitas dikonfirmasi, dan Ellie telah berubah menjadi Jet. Dan sejak saat itu, Jet menjadi Ellie. Lagi pula nama tidak begitu penting baginya. Ashi melayang di udara, dan pada saat itu, Jet tiba-tiba muncul entah dari mana kemudian mencekik batang dagunya. Mereka akhirnya bertatap muka, saling menyapa nama satu sama salin. Namun Ashi segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerangnya. Jet tak tinggal diam, dia segera menangkis serangannya itu menggunakan kain hitam yang keluar dari lengannya. Keduanya terpental dan masing-masing mendarat di tempat aman. Kepadanya Ashi bertanya, "Kau itu sebenarnya apa? Kenapa kau terus menggangguku? Dan kenapa pula kau ingin menghancurkan dunia ini?" Jet menjawab, "Aku bisa jadi siapa saja, atau bisa jadi bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana denganmu? Apa identitas aslimu? Dan di mana kau mendapatkan senjata itu?" Sama seperti dirinya, Ashi menolak menjawab. Dia berkata untuk memberitahukan dulu item miliknya, dari mana asalnya dan di mana dia mendapatkannya.
Apa item milikmu adalah sebuah red item? Tanya Jet kepada Ashi. Namun Ashi yang tidak tahu apa-apa hanya memasang wajah bodoh dan malah bertanya-tanya, apa itu red item? Jet yang menyangka Ashi tengah bersikap defensif berkata, Bitworld penuh dengan item dalam jumlah yang tak terbatas. Jadi aku sangat penasaran dengan segala macam hal. Kalau kau ingin tahu tentang diriku, aku akan dengan senang hati akan menceritakannya. Alangkah indahnya kalau kita punya banyak waktu. Jet berbicara layaknya seperti anak kecil yang ingin tahu segalanya. Namun Ashi menanggapinya dengan sinis dan kesal. Kau ini karakter orang yang susah dihadapi ya. Semuanya kagum dan takut padamu. Jadi kau pasti berpikir dunia ini berada di bawah telapak kakimu kan? Aku ini sebuah item, ucap Jet secara tiba-tiba, membuat Ashi sedikit terkejut. Kau tadi menanyakan identitasku dan aku menjawab, aku bukanlah yang dimiliki, tapi akulah yang memiliki. Sebuah efek langsung yang bisa dijelaskan dalam kalimat sederhana. Aku adalah sebuah item. Hanya itu saja. Ashi memasang wajah aneh, merasa tidak mengerti sama sekali. Lalu kau tadi menanyakan, kenapa aku ingin menghancurkan dunia ini kan? Dan jawabannya adalah, karena benda itu mengakumulasi secara terus-menerus. Dan saat ini aku memiliki semuanya, semua kemanusiaan di era ini. Benda itu telah merasuki segalanya, tapi masih terus mencari yang belum dirasukinya. Dari dulu tidak ada yang terjadi, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan benda itu. Dan mereka juga tidak perlu tahu, karena tidak ada benda yang bisa mengalahkan kekuatan yang dimiliki. Lalu ada saatnya ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk dimiliki, dan hanya tersisa satu cara untuk maju. Ini mulai mendefinisikan kembali konsep kepunyaan, bentuk, kepribadian, perkataan, pemahaman, prediksi, kontrol, manipulasi, dan masa depan. Memiliki segalanya yang berkaitan dengan wadah yang berbentuk manusia, bahkan masa depan mereka. Itulah yang diartikan kepunyaan. Singkatnya, dia memiliki segalanya yang wadah miliki sampai pada saat mereka menghilang. Itulah sebabnya aku harus menghancurkan dunia kedua. Wajah Ashi semakin jelek. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang diucapkannya itu. Jet bertanya, sekarang giliranmu Ashi. Siapa identitasmu yang sebenarnya? Kaulah yang berdiri di jalanku di saat penghancuran dunia. Siapa kau sebenarnya? Apa bahkan kau mengetahuinya? Siapa kau sebenarnya? Aku sudah memahami dan mengalami banyak hal dengan manusia. Dan di antara mereka, mereka yang mengklaim menjadi pahlawan sebenarnya bukanlah siapa-siapa selain sampah. Jadi, kau ini sampah macam apa? Dasar Ashi bodoh, dasar Ashi yang malang. Aku akan menunjukkan sifat aslimu. Aneh, dia bertanya sendiri dan malah menjawab sendiri. Kemudian Jet mengambil topeng emas dari sakunya. Topeng itu adalah sebuah item emas yang tidak berharga, yang wajahnya akan nampak berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Bisa juga berubah menjadi tujuan, seperti harta karun, impian, atau hal yang paling berharga. Kepada Ashi, Jet kembali berkata, orang sepertimu yang ingin menjadi pahlawan, nabi dan guru, biasanya punya alasan yang tinggi. Tapi masalah sebenarnya bukan alasan semacam itu. Sekarang apa kau melihat wajahmu sendiri? Keinginanmu bukanlah dari keluarga, teman, atau orang lain, tapi dirimu sendiri. Hanya orang egois yang bisa mengelabui dirinya sendiri dengan menerima hal sebaliknya. Apa kau ingin bilang untuk melindungi keluarga? Atau untuk orang yang kau cinta? Inilah dirimu yang sebenarnya. Pahlawan telah punah, Bitworld sudah hancur. Tak ada pahlawan, yang tersisa hanya orang egois yang naif. Ashi terbahak-bahak mendengar semua ocehannya itu. Kau kira aku ini pahlawan? Katanya. Aku tak pernah menyebut diriku pahlawan. Aku hanya pendosa yang egois. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku tidak peduli dengan orang lain atau dunia ini. Aku hanya ingin uang. Aku tak punya uang. Aku kehilangan semua hal yang lebih berharga dari uang. Jadi ya, kau benar. Jika aku mengalahkanmu, aku bisa keluar dari kehidupan busuk ini. Jika aku menghancurkanmu dan dapat hadiah dari Song Jae-wo, semuanya akan berakhir dan hidupku akan berubah. Baik kau maupun aku tak pernah jadi pahlawan sejak awal. Tiba-tiba seorang nenek menggenggam tangan Ashi kemudian melemparkan sendalnya ke wajah Jet. Dan setelah itu, si nenek pun langsung mati seketika. Suami si kakek serta cucunya pun ikutan mati bersamanya. Para presenter televisi tampak panik dan kebingungan, tidak mampu menjelaskan kekacauan yang mereka saksikan secara langsung. Bukan hanya si nenek tadi, ternyata gelombang manusia mulai berdatangan, menerobos masuk ke dalam Bitworld satu persatu, seolah terpanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Jet membantai mereka tanpa ragu. Satu demi satu jatuh, namun arus itu tidak kunjung surut. Mereka datang tanpa rasa takut, seakan-akan kematian bukanlah hal yang menakutkan. Apakah mereka datang untuk bertarung? Untuk membantu?
Atau hanya ingin menjadi pahlawan dalam kisah yang kacau ini? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, untuk pertama kalinya Jet terlihat kewalahan. Dan di saat itulah Ashi bergerak. Seperti kilatan petir, ia melesat menerobos celah di antara tubuh-tubuh yang bertumbangan. Dalam satu gerakan presisi, pedangnya menembus tubuh Jet. Lalu tanpa memberi kesempatan untuk melawan, Ashi mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong Jet ke dalam dimensi tersembunyi, tempat di mana hanya Ashi yang memegang kendali, dimensi miliknya. Pertempuran kini berpindah ke medan yang lebih sunyi, lebih pribadi, tempat di mana nasib dunia mungkin akan ditentukan. Di dalam dimensi ruang itu, Ashi berdiri diam dalam keheningan. Cahaya temaram menyelimuti wajahnya yang sayu. Ia menengadah ke atas, seolah mencari sesuatu di balik langit yang tak berujung. Suaranya lirih, namun penuh luka yang dalam. Tolong berhentilah mencari pahlawan. Jangan cari aku lagi. Aku lebih memilih menjadi antagonis yang melawan dunia daripada berpura-pura jadi penyelamatnya. Di sisi lain, Jet tampak terpaku, matanya kosong, pikirannya berkecamuk. Ia tak menyangka pengguna yang dulu ia bentuk dan kendalikan kini justru berbalik melawannya. Ini sungguh di luar prediksi, gumamnya perlahan. Mereka biasanya bersatu, patuh, saling berbagi kehendak yang sudah kutanam. Tapi sekarang mereka memilih untuk melawan. Ini pertama kalinya mereka menolak berkelompok. Apa yang menggerakkan mereka? Kenapa mereka kembali dan menyerangku? Ia menarik napas, sorot matanya memudar dalam renungan. Mungkinkah ini naluri manusia yang tak pernah padam? Dan jika iya, apakah yang membangkitkan naluri itu adalah seorang pahlawan? Jet menarik napas panjang, lalu mengambil ancang-ancang. Dalam sekejap, ia melontarkan serangan brutal. Sebuah pilar hitam raksasa yang melesat seperti meteor, langsung mengarah ke Ashi. Refleks, Ashi melompat ke udara. Namun justru di sana, bahaya lain sudah menantinya. Hujan batang hitam menukik dari langit, jatuh seperti hujan tombak yang mematikan. Ashi melayang gesit, tubuhnya meliuk di antara serangan. Ia menangkis setiap batang yang cukup dekat, tapi segera menyadari bahwa pedangnya tak mampu menebas material itu. Batang-batang hitam itu bukan hanya menyerang, mereka meretakkan ruang, mencabik dimensi miliknya dari dalam. Terdesak, Ashi menggertakkan gigi dan mengaktifkan item Inferno, lalu menggabungkannya dengan beberapa item lainnya dalam satu aktivasi. Seketika api mengamuk hebat, membungkus seluruh pilar hitam dalam kobaran menyala. Jet yang tak sempat menghindar, harus melepaskan pilar itu dan berusaha melarikan diri ke tempat aman. Namun ledakan susulan menghantamnya keras, membuat tubuhnya terlempar dan terguling hingga ke sudut dimensi. Ashi tahu, sebagian item yang ia gunakan bersifat satu kali pakai. Pilar berikutnya tak akan bisa dihentikan dengan cara yang sama. Tanpa ragu, ia meraih item Enoch dan langsung mengarahkannya ke Jet yang kini tampak kelelahan, terengah-engah, dan belum sempat memulihkan diri. Jet tiba-tiba terduduk, matanya melebar. Ia mencengkeram kepalanya sambil menjerit histeris, seolah ribuan suara menghantam kesadarannya sekaligus. Pada saat itu Ashi hendak menyerang, namun segera terdiam ketika notifikasi muncul di sudut penglihatannya. Kondisi terpenuhi, Sword of Evil memasuki status rampage selama 1 jam. Ketika Jet tersadar dari kondisi histerisnya, tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, "Ashi, apa kau ingin bermain? Jika kau kalah, Bitworld akan hancur. Dan jika kau menang, kau mendapatkan apa yang kau inginkan." Ia mengeluarkan item Yerimlose, sebuah item yang khusus digunakan untuk semacam pertaruhan. Ia kembali berkata, "Jika Ellie menang, mulai saat ini, Ashi akan membunuh semua yang masuk ke Bitworld. Dan jika Ashi menang, mau hadiah apa?" Setelah sejenak termenung, Ashi pun menjawab, "Buat semua orang lupa tentang Ashi atau apapun itu, tak pernah ada yang namanya pahlawan." Seketika senyum di wajah Ellie memudar. Dia berkomentar sinis kepadanya. "Sungguh menyedihkan," ucapnya. Setelah pertaruhan dan kesepakatan ditetapkan, kedua petarung berdiri saling berhadapan. Ashi mempersiapkan item terakhir yang ia miliki, sementara pedangnya masih dalam status rampage, memancar aura mengancam yang membakar udara di sekitarnya. Di sisi lain, Ellie mengangkat satu item aneh, pita perekat, senjata multifungsi yang tak bisa terbakar dan mampu menetralkan seluruh efek elemen, termasuk listrik dan petir. Pertarungan dimulai dengan Ellie bergerak lebih dulu. Ia mengayunkan tangannya, dan ratusan pita hitam menyembur ke arah Ashi dari segala arah, seperti ribuan ular yang kelaparan. Ashi berkelit, namun tetap tak bisa menghindari semuanya. Luka-luka mulai bermunculan di tubuhnya. Darah menetes dari goresan-goresan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Ashi tak menghentikan langkah.
Ia melompat ke atas, menjadikan pita-pita itu sebagai pijakan, lalu menukik turun dengan pedang terhunus mengarah ke Ellie. Namun Ellie sudah siap. Sebuah pilar hitam raksasa melesat dari atas, menghantam dan menahan tebasan Ashi tepat sebelum mencapai sasarannya. Ledakan benturan membuat keduanya terpental, tapi Ashi tak membuang waktu. Masih di udara, ia menginjak pilar itu dan memanfaatkan momentum untuk meluncur ke arah Ellie, menghantam wajahnya dengan tendangan keras hingga darah memercik. Saat Ashi mengangkat pedangnya untuk menebas, Ellie menggeliat tiba-tiba. Tubuhnya melilit lengan Ashi seperti seekor piton yang membelit mangsanya. Dalam satu gerakan memutar, Ellie melemparkan tubuh Ashi jauh ke belakang. Ellie jatuh lebih dulu, tapi ia segera bangkit dan menoleh, berjaga-jaga. Dan benar saja, Ashi sudah kembali, melesat ke arahnya seperti peluru. Wajah Ellie menegang. Ia menghindar ke sana kemari, melayang lincah untuk menghindari hujan tebasan bertubi-tubi dari Ashi. Namun, meski berhasil menghindar dengan gesit, napas Ellie mulai memburu. Gerakannya melambat, langkahnya mulai tak seimbang. Ia mencoba menyerang balik dan berhasil menjatuhkan Ashi sekali lagi. Tapi Ashi bangkit lagi dan lagi, seolah tubuhnya menolak untuk menyerah. Ia mengejar Ellie tanpa henti, seperti bayangan yang tak bisa ditebas cahaya. Dalam keheningan detik berikutnya, Ashi bertanya dalam hati, "Sejak kapan aku mulai berjuang seperti ini?" Dan di saat kesadarannya mencapai titik itu, ia mengaktifkan skill kekacauan abadi. Seketika aura gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Udara menjadi berat, seakan seluruh dimensi menahan napas. Wajah Ellie yang sebelumnya tenang berubah drastis. Ekspresi cantiknya runtuh menjadi khawatir. Orang bijak pernah berkata, keserakahan manusia tak pernah mengenal batas. Pemikiran itu menyesakkan dadaku. Deretan papan neon yang memesona sepanjang jalan, aroma makanan yang menggoda, kilau cahaya yang menari di permukaan, gemerlap dunia yang sibuk, semuanya tampak begitu indah. Tapi aku mulai takut. Takut bahwa segala yang kuimpikan hanyalah cermin dari keserakahanku sendiri. Serakah, kata itu membuatku sedih. Aku melakukan yang terbaik, aku benar-benar melakukannya. Karena aku tak pernah berhenti, itu berarti aku rajin. Sial, aku bahkan tidak tahu apa itu lelah. Mungkin menghabiskan waktu seharian dengan terus bergerak adalah istirahat terbaik yang bisa kulakukan untuk diriku sendiri. Meskipun begitu, aku tidak membuat kemajuan. Dan disinilah aku. Bahkan keinginan sederhana sekarang membuatku takut. Aku tidak peduli dan bertahan. Aku tetap 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 bertahan. Tapi itu sia-sia. Lagi-lagi kali ini pun sama saja. Dasar dunia terkutuk. Efek light of hell menghilang. Jauh di lubuk hati, aku tahu, aku tidak cocok untuk itu. Ellie terengah-engah mengucapkan selamat tinggal kepada Ashi. Dan Ashi pun mati. Layar-layar media yang sempat diretas di dunia nyata akhirnya kembali normal. Para pembawa acara saling berpandangan bingung. Di mana Ellie dan Ashi? Tanya salah satu dari mereka. Namun bintang tamu yang hadir justru menggeleng pelan, tatapannya kosong. Aku tak ingin melihat mereka lagi. Aku hanya berharap Bitworld segera berakhir, ucapnya dengan nada dingin. Sementara itu, dunia nyata berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Manusia kembali pada rutinitas mereka. Dan di satu sudut kamar, Nije tampak berbaring dengan gelisah, menyelimuti tubuhnya hingga ke dagu. Tangannya memainkan ujung selimut, matanya kosong menatap langit-langit. Namun Ashi, yang seharusnya sudah kembali ke dunia nyata, karena karakternya tewas, entah kenapa masih terhubung ke Bitworld. Semua ini ternyata berawal sesaat sebelum tubuh Ashi menghantam tanah, setelah ia terlempar keluar dari ruang dimensi. Pada saat itu, tiba-tiba dunia berhenti bergerak, segalanya membeku. Ashi, Ellie, dan bahkan batang hitam yang menyerang mereka, semuanya terpaku di udara. Hanya mata Ashi yang masih bisa bergerak. Tubuhnya menggantung dalam posisi jatuh, tak bisa melawan gravitasi. Apa yang terjadi? Dari ruang kosong yang seakan retak, muncullah si wanita pedagang dengan gaya sok imut. "Pelangganku, tadi itu nyaris sekali bukan?" Katanya riang. "Kau tidak bisa mati pelangga. Jadi aku memutar sedikit waktunya." Ashi menatapnya penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" "Simpelnya, aku telah memutar ulang Bitworld," jawab si wanita itu. "Aku datang ke sini hanya untuk memastikan sesuatu." Ashi menatapnya tajam. "Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu melakukan semua ini? Kamu pengendali Bitworld,
penciptanya, atau semacam Tuhan? Wanita itu terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke arahnya. Kenapa manusia selalu mencari sosok Tuhan? Katanya pelan. Bahkan dalam kegelapan, seseorang harus tetap melangkah dengan kakinya sendiri. Ia lalu tersenyum lagi. Pelangganku, kamu sudah membaca skillnya, bukan? Tidak, aku yakin kamu sudah membaca semuanya sebelum menggunakannya. Ia mengangkat jari, menghitung sambil menyebutkan satu persatu. Rampant, Light of Hell, Inferno, Corruption, Judgment Time, Hellgate, dan Immortal Chaos. Totalnya 7. Tapi The Sword of Evil punya 8 skill sejak awal. Jadi kenapa kamu tidak menggunakan yang terakhir? Ashi membeku. Kalau kamu menggunakannya, kamu bisa menang dengan mudah. Tak perlu jadi daging berlubang seperti tusukan sate. Sungguh memalukan. Ejeknya ringan. Ashi terdiam, wajahnya pucat, pikirannya terlempar jauh, mengingat semua hal yang telah ia alami, semua kenangan, semua luka. Dan akhirnya, pandangannya jatuh pada satu item terakhir dalam daftar miliknya, yaitu Apocalypse. Sebuah skill yang dapat membunuh seseorang yang terkoneksi di Bitworld secara acak. Catatannya jelas, skill ini juga dapat dianggap sebagai evil deed. Si wanita pedagang itu berkata, ketika kau menggunakan skill itu, seseorang akan langsung mati. Sepenuhnya acak, bisa jadi seseorang yang tak pernah kau temui, tanpa risiko apapun bagimu. Mungkin seorang penjahat, narapidana, panglima perang, atau bahkan seseorang yang tengah sekarat dan berharap mati. Atau lebih buruk lagi, orang yang terus menyiksamu. Sejenak, Ashi terdiam, lalu ia berkata, jadi pada akhirnya, solusinya ada di sini. Aku tak punya pilihan lain. Si pedagang wanita hanya mengangguk. Jadi begini caranya, melampiaskan kemarahan pada orang-orang tak bersalah, dipenuhi pikiran keji, seperti sampah, seperti orang bodoh. Aku merasa semuanya menertawakanku. Betapa anehnya. Bahkan ketika salju turun begitu lebat hingga menutupi dunia, dan aku berlari dengan tangan terentang, tetap saja tak ada yang bisa kulihat, dan kenyataan itu begitu menyakitkan. Tanpa berkata-kata, wanita itu mendekat dan memeluknya. Kami benar-benar mengerti perasaanmu pelanggan. Kau sudah melalui banyak hal, bukan? Sekarang semuanya sudah berakhir. Jika kau menggunakan skill terakhir ini, kemenangan akan jadi milikmu. Ashi menatap layar statusnya. Tangannya nyaris menyentuhnya. Namun tiba-tiba ia menghentikan gerakannya, lalu menampar pipinya sendiri. Tapi, aku tidak pernah benar-benar membenci siapapun. Aku telah membuat janji. Aku hanya akan menyimpang sejauh aku bisa menemukan jalan kembali. Banyak orang melakukan hal buruk, tapi aku tahu, lebih dari siapapun, bahwa tak ada manusia yang sepenuhnya jahat. Aku memilih untuk tidak membunuh siapapun. Aku menolak membenci. Jika kulakukan ini, aku tahu aku tak akan pernah bisa melupakannya. Ia mengingat sesuatu. Kau lihat topeng emas itu yang memantulkan wajahku? Saat aku melihatnya, wajah itu tersenyum begitu terang. Dan itulah yang benar-benar kuinginkan. Aku ingin bisa tersenyum seperti itu lagi. Aku akan membuangnya. Aku tak butuh Sword of Evil, dan aku tidak akan menggunakan skill terakhir itu. Si pedagang wanita itu mendengus. Ekspresinya berubah tak percaya. Apa? Kalau kau mengalahkan musuh di depanmu, kau bisa kaya. Semua masalahmu akan lenyap. Jangan bilang kau melupakan semua yang telah merendahkanmu. Kau akan menyerah begitu saja? Dengan cara yang setengah hati seperti ini? Ashi menjawab pelan. Mungkin aku belum menyerahkan apapun sebenarnya. Si wanita pedagang itu berkata lagi sambil menarik-narik tangan Ashi. Hah? Siapa yang akan menerima alasan dari pecundang? Siapa yang mau mendengar omong kosong seperti itu? Ini dunia yang dikuasai oleh yang kuat. Coba pikirkan, apa yang akan dilakukan orang lain di posisimu? Kenapa masih ragu? Mata Ashi sedikit meredup. Bagaimana dengan keluargamu? Karena sikap sok baikmu itu, keluargamu menderita seumur hidup. Jujur saja, apa yang kau lakukan sekarang ini cuma perilaku sampah. Ia lalu menunjuk wajah Ashi sambil berteriak. Itulah yang disebut orang bodoh. Benar-benar bodoh. Ashi tertawa. Itu benar. Aku memang bodoh. Bodoh sekali, hidupku dari awal sampai akhir seperti comberan. Tak akan pernah berubah. Karena itulah aku membenci diriku sendiri. Itu sebabnya tolong hentikan. Si pedagang wanita menggeleng sambil mencibir. Kau benar-benar menyedihkan sampai akhir. Ia menunjuk kepala Ashi. Pelanggan, aku akan pergi. Toh kau akan mati juga. Jadi kau sudah tak berguna bagiku. Ini perpisahan terakhir kita. Oh, soal pedang Sword of Evil yang kau pinjam, akan kuambil kembali.
Ashi hanya menghela napas. Wanita itu menghilang, namun beberapa detik kemudian dia kembali lagi. "Apa kau benar-benar serius?" Ashi menjawab singkat, "Pergilah dan jangan kembali. Aku hanya ingin pulang." Si wanita itu tertawa pelan, lalu memasang wajah serius yang dingin dan menyeramkan. "Input selesai. Selamat tinggal, Ashi." Dan dengan itu ia pun menghilang. Ashi berdiri di sana, tubuhnya bergetar, menahan tangis yang tak bisa ia keluarkan. Saat dunia kembali bergerak, hatiku terasa tidak tenang. Aku tenggelam dalam rawa keputusasaan, terhisap oleh rasa kasihan pada diri sendiri. Dunia runtuh dan aku tak bisa melawan. Tapi tetap saja, aku meraih cahaya yang bocor di celah kegelapan. Meski mungkin palsu, malu rasanya. Aku menyebutnya harapan, aku menyebutnya keberanian. Aku pikir itu adalah tantangan. Saat terpojok, aku percaya satu-satunya cara bertahan hidup adalah menyakiti orang lain. Aku berlari tanpa arah, seperti orang tenggelam yang mencoba bernapas di tengah gelombang. Namun, selalu ada satu pertanyaan yang membuatku terus menoleh ke belakang. Siapa diriku yang sebenarnya? Yang lemah selalu sama. Di hadapan pilihan yang keliru, mereka akan menyesal. Dan aku menyerah lagi, melarikan diri. Pilihan-pilihan seperti itu selalu mengkhianatiku dan membawaku kembali ke titik semula. Sudah lama sekali aku hidup dalam penyesalan. Mungkin seumur hidup, mungkin aku akan menyesalinya selamanya. Aku sudah banyak menangis, dan kurasa aku akan menangis lebih banyak lagi. Saat dunia menjadi kacau, bahkan aku pun cemas. Mungkin itulah alasan semua orang mencari pahlawan. Tapi aku bukan pahlawan. Aku tidak bisa mengalahkan monster. Justru aku dilahap oleh monster itu. Aku mungkin akan lari lagi. Tapi meski sudah terdesak di ujung jurang, aku tetap menolak menjadi monster. Aku memilih berhenti melawan kebencian dengan kebencian. Dan itu sama sulitnya dengan menjadi pahlawan. Jadi, kalau aku mencari-cari alasan, itu tidak apa-apakan. Meski pada akhirnya, alasan itu juga akan tertinggal. Saat karakter Ashi mati, layar sistemnya tiba-tiba terganggu. Seperti televisi rusak, yang tampilannya berubah menjadi glitch. Tak lama kemudian, cahaya tiba-tiba menyala dari tubuh Ashi. Cahaya panjang seperti laser yang menembus langit. Ellie yang sudah menjauh dari kota pun menoleh. Ia menatap cahaya itu dalam diam. Lalu, suara sistem bergema. World Announcement, Bit World New System. A new system is born. Introduction, Resurrection. Tubuh Ashi kembali hidup. Pedangnya berubah wujud. Yang tadinya pedang kejahatan, kini menjadi pedang integritas. Sebuah pedang dengan statistik misterius. Semua statnya tanda tanya. Senjata ini tak sengaja ia peroleh setelah menyelesaikan hidden quest dari si pedagang wanita, yaitu membuang pedang kejahatan demi kebaikan yang lebih besar. Ashi menggenggam pedangnya, lalu mendesah panjang. "Ah, sungguh, orang ini. Sudah kubilang jangan bercanda," gumamnya. Ashi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Matanya sayu, menyiratkan kelelahan yang dalam. Lalu ia menghela napas pelan. "Kenapa aku jadi seperti ini?" gumamnya. Kemudian ia menoleh ke arah Ellie. "Bersiaplah Ellie, aku telah kembali dari kematian." Ellie yang terpaku melihat perubahan drastis pada sosok Ashi tampak terkejut sekaligus murung. Tanpa peringatan, Ashi melesat secepat kilat. Pedangnya diayunkan ke arah kepala Ellie, dan Ellie seketika menjerit histeris. "Lepaskan aku, lepaskan aku, tolong jangan sekarang." Ashi terdiam, ia memperhatikan Ellie yang nampak gemetaran. "Aku belum siap secara mental, aku tidak ingin mati seperti ini." Ashi membalas, "Sekarang kau bertingkah seperti orang bodoh dan merasa sentimental atas kehilangan avatarmu? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kau hancurkan?" Ellie menjawab, "Aku tidak bisa memikirkan apapun selain keinginanku untuk tetap hidup. Jadi tolong, lepaskan aku." Ashi kembali terdiam, lalu memutuskan untuk menyarungkan kembali pedangnya. Dan setelah itu pergi meninggalkannya. "Pulanglah," ujarnya. Ellie yang merasa heran pun bertanya, "Apakah kau benar-benar akan membiarkanku hidup? Apa kau gila?" Ashi menjawab tanpa menoleh, "Aku sudah memenangkan taruhan itu, dan Bitworld telah terselamatkan. Sekarang aku harus menyelesaikan urusan yang lebih penting. Kau perbaikilah kekacauan yang kau buat, lalu menghilanglah." Kali ini giliran Ellie yang terdiam. "Apa itu atas kehendak fraktal? Ya, lagi pula aku sudah kalah." Ashi nampaknya tidak peduli dengan ucapan Ellie. "Ashi, bagaimana dengan ingatanmu? Apakah tidak perlu dihapus?" Ashi akhirnya menoleh. "Apa maksudmu?" Ellie menjawab, "Kau memintaku untuk menghapus namamu dari ingatan orang-orang, tapi menurutku tak perlu dihapus juga kan?" Ashi hanya menjawab singkat, "Lakukan sesukamu, aku tidak peduli." Ellie kembali berkata,
Saat ingatan semua orang terhapus, tidak ada yang akan mengingat kita. Tak peduli seberapa banyak mereka mencari ingatannya, mereka tidak akan menemukanku. Sangat menakutkan, bukan? Terserah, jawab Ashi. Hei, Ellie memanggilnya lagi. Kalau aku kembali suatu saat nanti, bagaimana? Ashi berhenti, tak menoleh. Aku akan membunuhmu. Ellie menggigit bibirnya. Setidaknya ceritakan padaku, apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa kau hidup lagi? Apa kau bertemu Fraktal? Namun Ashi tidak menjawab. Ketika langkahnya semakin menjauh, Ellie berteriak. Hei, karena efek dari hukum Yerim, semua orang akan melupakanmu Ashi. Kalau kau mau jadi pahlawan, sebaiknya kau lakukan sekarang juga, kan? Ashi berhenti sejenak. Aku bukan pahlawan. Lalu tanpa menoleh lagi, ia log out dan kembali ke dunia nyata. Yang kulakukan hanyalah memeluk dunia ini dengan keras, dan akhirnya aku mengerti aroma sejatinya, katanya. Suara televisi menggema di ruangan. Sekitar 10 tahun lalu, dunia kedua muncul. Dunia yang seluruh elemennya tersusun dari bit, satuan terkecil data. Namun ketika dikumpulkan, menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Pemerintah telah memulai proses pemulihan dengan menghimpun bahan bangunan dan merekrut pekerja. Meskipun upahnya kecil, sebagian besar pengguna tetap mendukung dan berpartisipasi. Pada musim dingin lalu, kota yang dibangun umat manusia runtuh dalam sekejap. Seperti yang Anda lihat, pusat pertukaran Bitworld telah hancur total. Namun kini, sekitar 65% pengguna telah kembali. Bitworld adalah cermin dari data manusia yang dikumpulkan sepanjang sejarah jaringan. Sebuah ciptaan kolektif, dan kini dunia ini kembali memanggil. Masih penuh misteri, rapuh, namun juga menjanjikan. Meski belum usai, kesempatan itu tetap ada. Bisakah kita membangun rumah bagi umat manusia di sini sekali lagi? Jika kita sudah pernah melakukannya, tentu saja bisa. Tapi yang terpenting sekarang adalah mencegah bencana yang sama terulang. Di sisi lain, si wanita pedagang itu tiba di ruangannya. Sebuah tempat yang menyerupai dimensi asing. Ia melangkah anggun ke meja kerjanya. Di layar laptopnya, teks berkedip, Fraktal is now learning the following contents. Tampilan berubah menjadi jaringan bercabang. War, assault, heart, curses, dan lain-lain. Semuanya bermuara pada satu kata, yaitu humanity. Hujan kode biru bergulir cepat di layar. Di tengah-tengahnya muncul gambar seorang anak kecil yang tengah duduk termenung. Apakah hakikat manusia itu konsep yang nyata? Apakah hakikat manusia benar-benar ada? Apakah benar ada sesuatu yang disebut sebagai hakikat manusia? Apakah konsep hakikat manusia dapat dianggap sahih? Apakah manusia memiliki sifat dasar yang melekat sejak lahir? Apakah hakikat manusia itu nyata? Fraktal mempelajari informasi. Tidak. Si pedagang wanita itu terus mengetik keyboard laptopnya hingga muncul kata yes di dalam kode sumber itu. Lalu dia mengklik keyboard enter dan muncullah dua sosok manusia dengan tulisan VR Hero. Tamat.